Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina wa qudwatina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman yanfa'una. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma amin. Teman-teman, gimana kabarnya? Sehat? Sehat semua ya? Alhamdulillah. Ini seleksi alam berlaku nih. Jadi siapa yang datang ketika hujan-hujan, karena kita pengen mengembalikan tradisi muslim yang lama ya. Tradisi muslim yang lama itu memang ilmu itu perlu effort. Jadi ilmu itu bukan saya lagi santai terus saya belajar, enggak. Bagi muslimin, Islam ini agama ilmu. Agama yang landasan dasar itu adalah ilmu. Sebab ayat pertamanya aja Iqra. Dan ayat pertamanya turun kepada seorang yang enggak bisa baca. Nabi Muhammad kan gak bisa baca, itu artinya ayat ini tidak cuma turun ke Nabi Muhammad, ayat ini ngomong ke kita semua. Artinya Islam ini agama yang dilandasi dengan ilmu. Dan bagi kita muslimin, level kita harus naik tuh. Ngilmuin itu, ngaji itu bukan hype aja. Oh lagi viral lagi ini, bukan. Kita ingin ngaji itu sudah bagian hal yang primary gitu, hal yang inti dalam hidup kita, bukan hal yang tersier. Kalau ada waktu kita ngilmuin, kalau ada waktu kita ngilmuin. Jadi buat saya udara kayak begini ini menjadi sunnatullah, seleksi alam buat kita. Apakah kita benar-benar serius untuk mengkaji ilmu? Karena Islam sepanjang sejarah 1400 tahun yang lalu dimulai oleh dakwah Nabi sampai hari ini itu dari generasi ke generasi itu dipindah tangankan, diwariskan dari generasi ke generasi kepada orang-orang yang berjuang terus tuh. Dan diantaranya di bidang ilmu ini. Semua gitu. Rasul ketika wafat kata Rasul, kami para nabi ini tidak mewariskan harta, dinar ataupun dirham, tapi kami wariskan ilmu. Yaitu ahli waris kami para nabi kata Rasul itu adalah para ulama. Dan dari generasi ke generasi sampai hari ini kita menikmati indahnya Islam itu kan ada ulama. Karena ada ulama. Maka teman-teman, ini di malam yang syahdu ini karena hujan Masya Allah ini, teman-teman bisa datang ke sini dan Allah menyaksikan itu dan malaikat mendoakan itu. Tahaffuhul malaikatu bi ajnihatiha, kata Rasul, malaikat menaungi dengan sayap-sayapnya, hatta yarkuba ba'duhum ba'da, sampai sebagian malaikat, kan langit ada 7 lapis ya. Nah, di setiap lapisan langit itu ada banyak sekali malaikat. Nanti di malam Lailatul Qadar itu semua malaikat di semua lapisan langit itu turun ke langit dunia. Cuman kita nggak bisa lihat aja. Kalau Allah buka itu hijab itu, batasan mata kita itu kan Allah cuma kasih akses kita ke dimensi hari ini aja. Kita nggak bisa lihat jin lagi duduk di sini dan sebagainya. Tapi kalau Allah buka kan itu, kita akan, semua orang akan bekerja sebaik mungkin ketika Lailatul Qadar. Tapi ada juga momen di mana malaikat itu turun bukan di Lailatul Qadar. Malaikat itu turun di hari kayak biasa. Tapi ketika orang-orang numpul di salah satu rumahnya Allah, mempelajari ayat-ayatnya Allah, maka malaikat itu berkumpul didaungi sama sayap-sayapnya sampai sebagian malaikat itu menunggangi sebagian yang lain. Yarkuba ba'duhum ba'da. Artinya malaikat itu kan jangan dipikir malaikat kayak manusia ya. Mungkin ya sepemahaman saya ada di antara malaikat itu yang bentuknya itu bentuk tunggangan. Gak tahu, mungkin buraq yang dikendarai Nabi bisa jadi malaikat juga yang berbentuk tunggangan itu. Wallahu alam, kita nggak tahu. Tapi kalimat Nabi jelas sampai sebagian malaikat menunggangi malaikat yang lain. Itu sampai turun ke langit dunia. Artinya biar cepat tuh sama malaikat tuh, ada malaikat yang berbentuk tunggangan langsung naik turun ke langit dunia. Kenapa mereka melakukan itu? Hanya untuk melihat orang yang menuntut ilmu. Ridwan bima yasna, karena mereka tuh sangat ridho dengan apa yang dilakukan oleh mereka. Jadi Islam ini agama yang basisnya adalah ilmu. Semua apapun kita lakukan ilmu. Dan hari ini anak-anak muda muslimin harus mengembalikan di kepalanya itu nomor 1 tuh ilmu. Dan ilmu di Islam gak ada beda. Mau ilmu itu ilmu syariat, ilmu Quran, ataupun ilmu itu kimia, fisika, itu sama mulianya. Dan sama mulianya. Nanti ada levelnya iya. Kalau ilmu Quran pastilah lebih mulia daripada ilmu tentang sebutlah ilmu tentang bercocok tanam, ilmu tentang kesehatan. Tapi ya namanya ilmu Quran kalamnya Allah.
Itu pasti ada, tapi semua ilmu itu mulia dan siapapun yang berangkat dengan mengejar ilmu itu, Allah akan muliakan dia. Kan itu janji Allah, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat derajat orang yang beriman dan orang yang diberikan ilmu. Jadi hujan ini kita perlu melatih teman-teman, bahwa kalau kita statement, saya pengen setiap pekan mengaji sekali, apa perintangannya saya jalani. Wah, itu kita latih tuh. Saya juga kesini, saya pakai motor juga kesini sama. Saya melewati hujan-hujan juga dari Pasir Impun, sama dengan sebagian besar antum yang pakai motor juga kesini. Jadi kita nikmati. Dan Imam Ghazali mengatakan, al-ilmu la yu'tika ba'dahu illa idza a'taitahu kullaka. Ilmu ini sebagiannya saja, bukan setengah ya, sebagian, satu porsi dari ilmu tidak akan datang kepada kamu sampai seluruh kamu datang kepada ilmu. Baru kamu dapat seporsinya aja. Bukan semuanya juga, seporsinya ya. Ilmu kayak gitu. Dan sepanjang peradaban Islam, anak-anak muda muslim itu identik dengan ngilmuin. Identik dengan ilmu itu yang berbuah action, berbuah amal nanti. Nah teman-teman, kita hari ini akan membahas tema yang saya pikir sangat familiar dengan kita semua. Temanya adalah friendship, persahabatan. Kata sahabat ini dalam Quran disebutkan banyak sekali. Banyak sekali, ratusan. Dengan berbagai macam bentuknya. Kata suhbah saja itu 100 lebih. Kan mengatakan 116 gitu, ada 100 lebih kata suhbah. Nanti kata persahabatan dalam Islam, dalam Quran ada yang lain, ada al-ukhuwah, ikhwana, ada nanti kata Quran al-akhilla, persahabatan juga itu. Jadi ada banyak kata persahabatan disebutkan dalam Quran dan berulang-ulang. Jadi kalau kita hidup punya teman, maka perlu kita tanya, sebenarnya Quran menginginkan kalau saya berteman kayak gimana? Karena betapa banyak pertemanan berakhir dengan kekecewaan. Dan kekecewaan dari pertemanan itu sangat menyakitkan ketimbang kecewa dari orang yang kita nggak kenal. Iya kan? Karena itu kita perlu tahu lagi berteman tuh kayak gimana sih seharusnya, biar kita bisa benar tuh dalam menjalani hidup. Ini ada, saya sebagai pembuka, saya kasih kalimatnya Umar bin Khattab itu. Kata Umar radhiyallahu taala anhu, "Idza razaqakumullahu azza wa jalla mawaddata mri'in muslim fatashabbatsu biha." Kalau Allah taala memberikan kepadamu rezeki itu apa? Kita berpikir rezeki itu cuma uang, kata Umar enggak. Rezeki itu ada rasa cinta kepada saudara. Rasa cinta kepada saudara kita muslim, fatashabbatsu biha, maka pertahankanlah itu. Kenapa pertahankan itu? Nanti kita lihat. Nah, sekarang di awal ini pengantar teman-teman, kita mulai dengan surat Al-Asr. Surat Al-Asr ini surat yang sangat powerful. Suratnya singkat, pendek, bahkan mungkin kita sudah hafal surat ini sebelum kita bisa baca Quran. Anak-anak kecil kan, wal asri innal insana lafi khusrin. Udah hafal, udah bisa baca Quran, nah belum bisa. Dan itulah indahnya Quran. Quran itu bisa memberikan makna yang luar biasa dalam kalimat yang sangat sedikit. Imam Syafi'i mengatakan, kata Imam Syafi'i, "Lau ma anzalallahu al-Qur'an illa hadhihi surah lakafathu." Seandainya Allah tidak turunkan Quran kan yang memandu hidup kita ya. Peradaban Islam selama 1400 tahun itu dipandu oleh Quran, semua kebaikan itu. Kata Imam Syafi'i, kalau seandainya Allah tidak turunkan Quran semua itu, tapi surat ini saja diturunkan, lakafathu, itu pun sudah cukup. Gimana cara ulama baca Quran? Kita baca Al-Asr itu selesai, nggak paham-paham. Ulama ketika menjelaskan surat Al-Asr ini, kata ulama ini sudah memberikan panduan untuk semua permasalahan dalam hidup, memberikan solusi untuk semua problems, memberikan arahan untuk semua perjalanan hidup kita. Ada di surat Al-Asr ini. Nah di surat ini teman-teman, pertama Allah bersumpah dengan waktu, wal asri kata Allah, innal insana lafi khusr. Allah pilihkan waktunya waktu asar, spesifik itu. Kata waktu dalam bahasa Arab itu banyak teman-teman. Waktu itu sendiri bahasa Arab, al-waqtu. Waktu itu sendiri bahasa Arab. Ada ini al-asr kata Al-Quran. Ada al-waktu, waktu itu pun bahasa Arab. Ada as-sa'ah, itu juga bahasa Arab. Ada banyak kata waktu, ada daqiqah, itu mungkin detik, atau thaniyah, itu juga bisa berarti detik. Tapi Allah pilihkan kata al-asr. Kenapa kata al-asr? Hikmahnya apa? Kalau waktu, ini menunjukkan waktu saja. Kalau al-asr, dia menunjukkan, selain menunjukkan waktu, kalau saya sebut waktu asar, spesifiknya kapan? Sore hari kan? Artinya kalau ini subuh, kalau dalam Islam, dalam kalender Hijriyah, itu hari itu berganti ketika maghrib. Tadi sholat maghrib tuh, dalam kalender Hijriyah, hari ini hari Rabu, bukan Selasa. Malam ini milik Rabu. Karena kita mengatakan Sabtu malam Minggu.
sebenarnya malam di Sabtu itu miliknya hari Minggu. Nah kita udah terbiasa dengan itu sebenarnya. Kalau kita sebut petang Kamis malam Jumat, sorenya Kamis tapi malamnya udah Jumat. Malam hari ini sudah malam Rabu sebenarnya. Hari ini milik hari Rabu. Karena itu teman-teman kalau Ramadan jatuh tanggal sekian. Tadi nggak puasa tapi malamnya taraweh. Kan gitu kan? Taraweh pertama itu kan siangnya kita nggak puasa. Karena malam itu milik satu Ramadan, milik besoknya. Cuman kalau di kalender Masehi, karena perhitungannya lewat matahari, maka dimulai dengan jam 00.00 itu mulainya. Kalau di kalender hitungannya lewat bulan, perhitungannya dari waktu maghrib. Nah, taruhlah waktu maghrib teman-teman. Maghrib, ini batasannya juga maghrib juga ya. Nah ini waktu kita satu hari, ini maghrib nih. Maghrib itu kan udah akhir ya. Asar itu di sini atau di sini? Di sini, betul sekali. Asar itu yang kanan apa yang kiri? Di kanan kan, ini kan ini maghrib, berarti ini isya, ini subuh, ini zuhur, asar di sini kan. Artinya asar itu waktunya udah deket pada maghrib, udah mau habis. Udah mau selesai waktu itu. Dan Allah bersumpah dengan waktu yang dikit lagi selesai. Allah katakan demi waktu yang makin lama makin selesai, innal insana lafi khusr. Kita itu rugi sebenarnya. Semakin hari kita semakin rugi, semakin hari semakin rugi. Nah itu defaultnya insan, defaultnya manusia. Manusia itu semakin bertambah hari, semakin tua kita, itu semakin rugi kita. Nah ulama menjelaskan, kata ulama ayat ini bukan ayat motivasi saja nih. Di ayat ini juga terkandung sebuah dalam tanda kutip ancaman. Kalau kalian punya guru atau dosen, ada dosen yang mengatakan kalau kalian ingin IPK-nya minimal 3,8, maka lakukan 1, 2, 3, 4, itu kata dosennya. Itu dosen satu. Dosen kedua mengatakan kalau kalian ingin lulus sarjana aja, nggak harus cum laude, yang penting lulus saja, IPK-nya minimal 2,8 lah. Yang penting kalian nggak ngulang lagi, maka lakukan 1, 2, 3, 4. Surat Al-Asr ini dosen yang kedua tadi. Jadi kalau kalian nggak lakukan ini rugi. Itu kata surat Al-Asr itu. Nah kata Allah, innal insana, setiap individu itu pasti merugi. Kata Al-Insan, saya tandai ini warna hijau, setiap individu merugi. Nanti yang tidak merugi, nah, baru kita tanya nih, kalau supaya nggak rugi, supaya nggak gagal terus, Allah bilang sepanjang waktu kita itu apes terus, merugi terus, makin jauh kita dari, kan betul ya. Coba lihat orang-orang tuh kalau ada postingan di sosial media tentang masa lalu, mereka oh masa itu indah sekali ya. Ya kan, semakin kesini kita kok semakin sial rasanya. Memang gitu, manusia itu semakin tua semakin rugi. Tapi Allah bilang ada pengecualian. Pengecualiannya apa? Kecuali mereka yang beriman, mereka yang beramal soleh, mereka yang saling mewasiatkan dengan al-haq, dan mereka yang saling mewasiatkan dengan kesabaran. Saya tidak akan membahas ini semua, cuman saya akan bahas satu hal saja. Allah katakan ketika merugi tadi, itu berapa orang? Insan itu berapa orang teman-teman? Insan itu mufrad. Kata al-insan, itu satu doang. Insan itu satu doang. Satu. Jamaknya insan tahu nggak apa? Ada surat juga, ada surat insan, ada surat an. Nah, ini baru plural nih, baru jamak nih. Singularnya insan satu doang. Allah katakan kalau merugi berapa orang? Satu orang kan? Innal insan lafi khusr. Setiap individu itu merugi. Kecuali alladzina amanu, kecuali mereka yang beriman. Nah, ini kalau kita belajar bahasa Arab, kalau Quran nulisnya, penghapusnya mana nih? Kalau Quran nulisnya begini, amanu, itu artinya banyak. Kalau amana, ini itu satu orang. Amanu banyak. Kalau amila satu orang. Kalau amilu banyak orang. Nah ayatnya illal ladzina amana atau amanu. Amanu kan berarti berapa orang? Banyak kan? Kemudian setelahnya wa amilu. Rame-rame juga. Wa tawassau. Rame-rame, kalau tawassa itu satu orang. Kalau tawassau itu rame-rame. Wa tawassau satu lagi, rame-rame juga. Semua pengecualian itu semua aja dalam bentuk jamak, dalam bentuk plural. Sementara kalau merugi, dihapus aja kan. Sementara kalau merugi itu dalam bentuk singular. Mufrad semua aja nggak apa-apa. Artinya apa?
Ini sebelum kita bahas apa itu iman, apa itu amal, dan terus lain sebagainya, sebelum kita bahas itu semua, kita perlu tahu bahwa kalau untuk merugi, sendiri-sendiri pun kita bisa. Untuk gagal, untuk susah lah dalam hidup, dalam kesendirian pun bisa. Tapi untuk selamat dari merugi itu, gak boleh sendiri. Orang yang pengen masuk surga sendiri, gak akan masuk surga. Nanti akan ada zaman, tapi udah di akhir zaman sekali. Udah nama Allah udah nggak disebut. Itu kata ulama, kalian dalam kesendirian pun kalian bersama. Tapi itu udah nanti orang udah yang sholat udah nggak ada. Kalau ini azan masih banyak berkumandang di mana-mana, yang sholat masih rame. Jadi kalau kita mau baik sendiri itu enggak. Artinya manusia itu memang Allah ciptakan untuk bersama-sama, untuk berteman. Manusia itu Allah ciptakan untuk punya teman. Itu kata Allah. Dan untuk kita selamat dari kerugian, memang kita perlu berjamaah, nggak bisa sendiri. Kalau berjamaah, artinya kan kita punya teman. Ini teman-teman sekarang ini jamaah yang datang berdua tadi, ada yang datang bertiga, janjian. Itu kan teman sebenarnya. Itu kan friendship. Kalau bahasa kita kan friendship. Kalau bahasa Quran mungkin bisa al-ukhuwah, ikhwan, atau akhilla, khalil, dan lain sebagainya. Tapi ditarik semua maknanya ya tidak terlepas dari mana persahabatan itu. Artinya dari surat Al-Asr ini semua orang merugi, satu-satunya orang tidak merugi adalah orang yang bersahabat. Jadi persahabatan itu memang penting sekali dalam Islam. Bersahabat itu penting. Tapi ya, satu hal siapa yang bahas di sini nih. Ada kata insan di situ. Lihat ya kata insan itu. Kalau teman-teman masih ingat kajian kita tentang manusia, saya bahas surat Al-Insan waktu itu. Kita kajian waktu itu tuh bulan berapa ya, saya lupa itu. Masih tema yang sama, Letter from My Rob itu. Allah bicara tentang manusia seperti apa. Kata ulama, kata al-insan ini berasal dari dua kata. Ada kata yang mendasari ini, dasar kata, akar katanya itu dua. Saya tidak bahas yang kedua, saya bahas yang pertama saja. Kata al-insu, alif, nun, dan sin. Ada yang membaca al-insu atau al-unusah atau al-inasah. Artinya apa? Ini artinya kenyamanan. Itu artinya itu. Ini manusia, kita disebut sama Al-Quran dengan kata manusia, itu artinya kenyamanan. Kenyamanan seperti apa? Al-insan ini sifat dasar manusia dan itu menjadi nama kita, nama spesies kita itu dalam Quran insan. Kenyamanan seperti apa? Manusia itu punya sifat mencari kenyamanan. Nanti dalam bahasa Arab ada namanya anis. Ada namanya anis. Anis itu teman dekat yang saya nyaman dengan dia nyaman dengan saya. Itu anis tuh. Sahabat juga tuh, friend juga. Al-unusah atau al-inasah dalam bahasa Arab friendship juga artinya. Anis itu teman dekat yang saya ketemu dia, yang tadinya hati saya pikiran stres ketemu dia bahagia. Dia ketemu sama juga bahagia. Itu anis tuh. Resiprokal, saling bahagia dua-duanya. Sifat manusia begitu. Jadi manusia itu hari ini, tragedi kemanusiaan hari ini adalah, ini riset, Pew Research mengatakan bahwa belum pernah ada sepanjang usia umat manusia, zaman di mana manusia itu sangat individualis seperti zaman hari ini. Paham kan kenapa sekarang banyak orang stres? Dulu, coba buka sejarah, saya nggak ngomong sejarah Islam, buka sejarah manapun, anak muda tuh nggak ada yang stres. Nggak ada, anak muda tuh semuanya pekerja keras. Kalau dia nggak pasukan perang, nontonlah film Spartan, film Gladiator, sejarah-sejarah Islam, semua itu, anak muda tuh pekerja keras, nggak ada momen untuk stres. Untuk nangis-nangis itu nggak ada momen. Dan kenapa hari ini menjadi anak muda banyak yang stres? Karena banyak stres. Dulu orang kalau stres dulu, biasanya umur 50 tahun, anak 7, di PHK, stres. Bisa gitu. Nah hari ini banyak anak muda yang stres, kenapa? Salah satunya adalah karena kita hidup sangat individualis. Dan kita nggak diciptakan untuk itu. Nah, itu al-insan itu dia nggak bisa hidup tanpa ada pihak kedua. Karena hari ini manusia kalau nggak mendapatkan pihak kedua dalam hidup yang nyata, dia cari pihak kedua itu dalam hidup yang maya. Maka hidupnya terobsesi dengan jumlah like yang dia dapat, jumlah komen yang dia dapatkan. Kalau like-nya berkurang 10%, hidupnya jadi berasa sengsara. Memang manusia kayak begitu. Kalau kita nggak mendapat kenyamanan di keluarga, kita cari kenyamanan di pertemanan. Nggak dapat di pertemanan, cari kenyamanan di tempat lain. Nggak dapat juga, cari grup-grup di Facebook, gabung di sana. Di mana kita diakui, itu sifat manusia.
Nah, karena itu bagi manusia, Allah tanamkan satu hal yang penting ada. Satu hal itu pengakuan. Dan pengakuan itu bukan dari manusia, tetap dari pihak kedua, tapi tidak harus dari manusia. Yang penting ada pihak kedua. Hari ini beberapa negara ada masyarakatnya yang dia tidak dapat kenyamanan dari manusia, dia cari pihak keduanya bukan manusia. Anjing, kucing, iya kan? Berteman dengan itu. Bahkan ada yang lebih parah, gadget, waifu, toko-toko anime. Dia berharap berteman dengan itu, mau menikah dengan itu. Ada yang menikah dengan rice cooker, menara Eiffel. Cari pihak keduanya pihak lain. Nah, Islam mengajarkan kita bahwa pihak kedua yang pertama harus kita miliki, itu adalah Allah. Nah, di surat Al-Insan itu saya bahas tuh berapa bulan lalu. Kalau kita sudah dapat kenyamanan dari Allah, yang lain gak begitu masalah. Itu penting. Atau Allah katakan pertama itu kecuali orang yang beriman. Iman itu keyakinan bahwa kita tuh gak sendiri. Ini nomor satu nih. Manusia itu dia selalu ada ruang kosong di hati kita, dan itu hanya satu yang bisa mengisinya, yaitu dapat kenyamanan dari Allah. Cuman itu saja. Kalau tidak dari situ, apapun yang kita lakukan itu akan selalu kosong. Dan ketika selalu dia kosong, dia akan selalu menderita. Kita healing ke sana, healing ke sini, ngabisin duit ke sana, nonton serial yang begitu banyaknya, duit banyak, badan sehat, tapi ada selalu hal yang kok nggak nyaman ya. Selalu ada yang nyangkut. Itu ada selalu Allah bikin di tubuh kita ada ruang kosong dan hanya bisa diisi dengan kecintaan pada Allah. Hanya bisa diisi dengan keyakinan kenyamanan dari Allah. Nah, seperti itu kadang-kadang orang lupa bahwa obatnya itu nggak jalan ke belahan bumi mana, nggak perlu ke pulau mana. Obatnya itu kepala, ditundukkan aja ke tanah. Obatnya dengan bersujud, nangis di sana, dan banyak membuat ruang di hati itu menjadi plong. Banyak anak-anak muda lupa, cari healing ya, healing ke sana, healing kemari, sampai healingnya sama Allah. Obat terlarang, minuman keras, clubbing dan lain sebagainya. Dan setelah di situ dia happy nggak di situ? Di situ mungkin happy. Jalan-jalan ya semua orang happy. Pulang dari sana muncul lagi tuh rasa. Nggak bisa dibungkam dia. Karena itu kebutuhan pertama manusia itu adalah dapat pengakuan, dan pengakuan yang absolut yang kita wajib punya itu dari Allah. Dapat pengakuan dari Allah, kita nggak begitu penting dengan pengakuan manusia. Nah, itu yang penting kita punya. Maka Islam mengajarkan kepada kita, satu, illal ladzina amanu, kalau sudah landasannya iman, baru kita bisa bikin action, baru bisa berkarya, bikin amal, bikin kerja, baru bisa bergerak, baru bisa ngobrol, baru bisa melakukan aktivitas dan lain sebagainya. Amal ini kalimat yang sangat luas, bukan sholat saja artinya. Amal ini semua aktivitas kita termasuk amal. Tapi aktivitas yang positif lah yang menjadi amal soleh. Nah, baru nanti itu pertama itu memang harus ke level keimanan dulu. Artinya you cannot walk alone. Manusia itu nggak bisa berjalan sendirian. Tapi kalaupun kita nggak punya teman, kita dapat validasi dari Allah itu. Kita ada keyakinan pada Allah, terhubung pada Allah dalam setiap sholat kita, setiap qiyamul lail, bangun tengah malam, dengan semua carut marutnya hidup kita minta sama Allah dan kita dapat kenyamanan di sana. Itu berjalan sendiri pun nggak masalah. Kalau kamu bersama Allah, kamu nggak pernah sendirian. Kalau kita bersama Allah, kita nggak akan pernah sendirian. Ini pembahasan pertama friendship itu. Kenapa sebenarnya saya bahas ini? Karena kan kita sama Allah nggak berteman. Oh, nggak berteman dong. Kita hamba Allah, Tuhan kita. Masa budak berteman sama tuannya? Nggak level gitu. Kita tahu diri kita hamba. Tapi kenapa ini saya bahas? Supaya nanti kita tahu ketika membahas pertemanan kita, basisnya harus seperti ini. Basicnya, landasannya harus dimulai dari ini. Sebab kalau nggak ada itu, semua pertemanan, Al-Quran mengatakan al-akhilla, semua persahabatan yang sangat akrab, itu nanti dari kiamat akan jadi bermusuhan. Semua persahabatan, kita punya persahabatan yang sebaik apapun, sampai Quran mengatakan al-akhilla. Al-akhilla itu teman-teman, al-akhilla ini tulisannya bahasa Arab gini. Ini jamak, bentuk plural, bentuk ininya khalil. Khalil itu artinya sahabat sangat dekat. Khalil itu gini nih. Kalau halal dalam bahasa Arab artinya celah. Ini kan ada celah nih. Kalau khalil gak ada lagi celah. Saya dan sahabat saya yang si khalil itu gak ada orang ketiga udah. Itu betapa dekat dengan kita dengan dia tuh. Khalil itu sangat dekatnya, bahkan gak ada orang ketiga. Orang yang level persahabatannya itu level khalil di dunia, nanti di hari kiamat pasti bermusuhan kata Quran. Kecuali orang yang dilandasi dengan takwa. Kenapa saya bahas di awal keimanan kepada Allah, persahabatan kita sebelum kita bersahabat, kita harus ngurus diri kita dengan Allah. Kalau enggak, tersiksa.
Antum akan ngekor-ngekor sama sahabat dan antum akan selalu ada grup yang gak ada antumnya. Dan itu kan menyakitkan hati kita. Kan selalu ada tuh grup teman kita, teman dekat kita yang nggak ada kitanya. Bisa jadi. Nah, kenapa itu terjadi? Kenapa kita sakit hati? Karena landasan awalnya kita nggak cari kenyamanan pada Allah dulu. Kalau sifat insan itu kenyamanannya dilandaskan pada Allah dulu, maka yang lain akan ngikut. Yang lain akan ngikut. Nanti kita akan bahas. Kemudian berikutnya, karena itu dalam Islam persahabatan sangat penting dan Islam mengatur tentang persahabatan. Dalam Islam friendship itu sangat penting. Bahkan sampai pada level you are who your friends are. Lupa who-nya ini. Kamu itu sebenarnya adalah teman kamu. Apa maksudnya? Gimana caranya orang tahu tentang Fitrian Kadir itu gimana sih orangnya? Lihat aja teman-temannya seperti apa. Itulah dia. Kenapa demikian? Karena Rasul mengatakan itu. Kata Rasul, al-mar'u ala dini khalilihi. Seseorang itu berada di atas agama khalilnya. Khalil yang tadi itu. Di atas seseorang itu bergantung kepada agama teman terdekatnya. Kata Rasul, falyanzur ahadukum man yukhalil. Maka hendaklah perhatikan siapa khalil kita. Khalil itu teman, bestie, best of the besties. Antum punya bestie 3, khalil itu bestie of the bestie of the bestie. Nah, agama kita bergantung pada dia. Ini enggak semua sahabat ya. Kalau saya bikin ini misalnya saya bikin ya semua aja. Persahabatan itu kayak circle lah, kan kita sebutnya circle, my circle. Manusia itu kayak gini nih. Ini saya. Nanti saya punya circle. Ini circle saya. Oke. Circle saya ini ada 100 orang jumlahnya. Nanti circle lebih kecil lagi nih. Cuman 30 orang jumlah, ada yang lebih kecil lagi. Cuman 10 orang, ada yang lebih kecil lagi. Cuman 7 orang, ada yang lebih kecil lagi. Nah itu Khalil tuh. Antara saya dengan dia udah gak ada orang lagi, udah paling akrab tuh. Nah agama kita itu sangat bergantung dengan ring satunya kita. Ini bukan berarti ada juga orang yang setelah hijrah, dia gak mau temenan sama orang lain. Temenan aja gak masalah. Tapi mereka itu hanya ring 3, ring 4 antum. Ring 1 antum, pastikan itu orang yang baik. Orang yang ngingatin kita kepada kebaikan. Orang yang kalau kita dengan dia bicaranya bicara kebaikan. Pastikan yang itu. Kenapa? Karena agama kita akan terpengaruh oleh dia. Ulama mengatakan bahwa sahabat itu seperti perampok. Yang diam-diam merampok. Artinya apa? Kalau kita nggak tahu dengan sahabat kita, sahabat dekat itu lama-lama merampok ke karakter kebaikan kita. Dan dia seperti itu. Sampai hari ini riset mengatakan, kalau kita teman-teman lihat, sering nggak sih ngelihat suami istri mirip? Suami istri setelah nikah 25 tahun, 30 tahun mirip. Padahal ketika nikah dulu dilihat gak ada mirip-miripnya. Sampai pertemuan itu, persahabatan itu saking dekatnya, bahkan fisiologis pun bisa mirip. Fisik kita pun bisa mirip. Saking dekatnya. Iya, itu terjadi. Apalagi karakter. Karakter sangat dekat. Sangat mudah kita terpengaruh oleh karakter kita. Itu pastikan ring satu kita itu adalah orang yang agamanya baik karena agama kita bergantung kepada dia. Abang kita bergantung pada dia. Ini sebelum azan ya, Rasul mengatakan hadis ini, masalul jalisis salih wa jalisis su, perumpamaan teman duduk. Ini bukan khalil nih, cuma teman duduk aja. Teman duduk yang baik, teman nongkrong kita yang baik, dan teman nongkrong yang buruk, kahamilil miski wa nafikhir kir. Seperti orang yang membawa parfum dan orang yang tukang api, pandai besi. Fahamilul miski, orang yang bawa parfum, yang jualan parfum, imma an yuhdhika, bisa jadi dia ngasih kamu parfum, wa imma an tabta'ah minhu, atau kamu beli parfum dari dia, wa imma an tajida minhu rihan thayyibah, atau minimal kita dapat baunya. Jualan sama penjual parfum. Kata Rasul, wa nafikhur kir, tapi kalau pandai besi, ini bukannya meremehkan pandai besi ya. Bukan meremehkan pekerjaan itu, Rasul cuma kasih perumpamaan. Pekerjaan pandai besi itu pekerjaan mulia, itu pekerjaannya Nabi Daud. Yang oleh Rasul Nabi Daud dipuji. Oleh Rasul Nabi Daud dipuji karena beliau tidak makan kecuali dari hasil tangannya sendiri. Nabi Daud itu walaupun seorang raja, Daud itu menjadi raja, David and Goliath tuh kalau dalam sejarah dunia. Daud itu menjadi raja dan dia tidak makan gaji, dia makan dari hasil tangannya. Apa itu pandai besi? Bukan karena buruk pandai, ini perumpamaan saja. Tapi kalau berteman dengan seorang tukang besi, imma ayyuhiqa thiyabak, bisa jadi baju kita ikut kebakar karena percikan apinya, wa imma an tajida minhu rihan khabithah, atau kamu akan dapat bau yang gak enak, bau knalpot. Iya kan, kalau
masuk ke tukang pandai besi, baunya dan sebagainya kan nggak enak baunya. Nah kata Rasul, perumpamaan temen nongkrong tuh kayak gitu. Kita nongkrong pulang-pulang, kalau nongkrong dengan tongkrongan rokok semua, itu pulang bau. Badan tuh bau itu. Saya pernah nongkrong di Jakarta, saya kerja di Jakarta. Saya mikir, anak gaul Jakarta kayak gimana sih? Saya nongkrong di 7-Eleven dekat kosan, itu masih kuliah di Salemba itu. Ada 7-Eleven nongkrong di sana, duduk di sana dan anak ngerokok semua. Itu jaket baru keluar, langsung saya cuci. Kita nongkrong ya pasti bau, pasti bau. Dan kalau kita nongkrong dengan penjual parfum, kena wanginya. Artinya sifat teman-teman kita itu sedikit banyak berdampak pada kita. Nah karena itu Islam memperhatikan itu. Maka nanti kita akan bahas teman-teman bagaimana cara berteman menurut panduan Al-Quran dan Hadis. Demikian wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Teman-teman, kita lanjutkan bahasan kita ya tentang pertemanan, karena kalau bahasan pertemanan ini nggak settle, susah. Orang baik, orang jahat itu adalah orang baik yang dikhianati oleh temannya. Iya kan, banyak orang-orang tuh jadi jahat dan jadi berdarah dingin itu karena dia dikhianati oleh orang terdekatnya. Nah maka kita perlu lihat di Islam mengajarkan tentang pertemanan seperti apa. Nah, ada beberapa poin di sini, ada beberapa poin saya bahas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yang pertama adalah hadis dari Nabi SAW dari Abi Hurairah. Rasulullah SAW bersabda, al-arwahu junudun mujannadah. Kata Nabi, al-arwah atau ruh. Arwah itu jamak dari ruh. Kalau kita arwah satu ruh ya. Arwah itu kan arwah gentayangan gitu. Al-arwah itu bentuk plural, bentuk jamak dari ruh. Kata Rasul, ruh itu junudun mujannadah, seperti tentara-tentara yang berkelompok. Jadi kalau kita lihat di pawai 17 Agustus misalnya, atau di hari ulang tahun Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, itu kan ada pawai itu. Nah di pawai itu kita akan lihat bahwa Angkatan Laut itu ngumpulnya sama Angkatan Laut aja. Angkatan Udara satu barisan semuanya itu satu serdadu Angkatan Udara semua. Angkatan Darat semua. Gak ada tuh Angkatan Darat tiba-tiba cemplung di Angkatan Laut. Enggak, pasti dia suruh balik lagi tuh. Rasul bilang, ruh kita ini itu mirip seperti itu. Ruh kita itu mirip seperti tentara-tentara yang seragam. Nanti tentara tuh ketika berperang, pasukan kuda ngumpul sama pasukan kuda. Pemanah kumpul sama pemanah. Pasukan tombak kumpul sama pasukan tombak. Pasukan pakai pedang kumpul sama pasukan pedang. Seperti itu. Ketika perang musim mereka udah kumpul-kumpul sendiri itu. Dan ruh seperti itu. Bagaimana cara kerjanya ruh seperti pasukan itu? Kata Nabi, fama ta'arafa minha. Kalau ruh itu ta'arafa minha, kalau dia saling kenal, i'talafa, dia gabung. Dan ini sering kejadian, teman-teman. Saya sering merasakan itu juga. Kan ada momen yang kita bilang, orang bilang tuh ketemu sama temannya atau siapa, dunia kecil ya, kok itu aja isinya. Itu sebenarnya bukan dunia yang kecil, karena memang ruh dengan satu sama lain itu dia saling, kalau dia ta'arafa, saling kenal, dia i'talafa, dia akan cepat akrab. Wa ma tanakara minha ikhtalafa, dan kalau dia tidak saling kenal, maka dia tidak cocok. Kalau dia nggak saling kenal, dia tidak cocok. Mau gimana pun, mau diamprokin satu tim, kalau dia ruhnya itu nggak saling kenal, dia nggak akan cocok. Rasulullah SAW mengatakan manusia itu kayak gitu. Manusia itu akan dipertemukan dengan bagaimana pribadinya. Biasa kayak gitu, kebanyakan gitu. Hal itulah yang hari ini ditiru oleh algoritma sosial media. Jadi sosial media ini algoritmanya dibikin berdasarkan apa? Berdasarkan kehidupan asli manusia. Karena itu sosial media itu sangat mencandu. Karena dia dibikin sangat mirip dengan bagaimana interaksi antara manusia. Kalau kita nih teman-teman, saya pernah iseng dulu. Waktu saya masih bujang ya, sebelum nikah itu, saya kerja di Jakarta. Terus saya penasaran juga, pengen ketemu lah. Karena saya dari kecil SD negeri ya. Tapi dari SMP, SMA, kuliah itu agama semua. Sekolah Islam semua, madrasah semua. Saya penasaran,
Kalau anak-anak kuliah umum itu ngobrol sama anak-anak kuliah umum tuh gimana? Walaupun saya punya saudara yang kuliah umum juga, kakak saya teknik semuanya, adik saya teknik juga itu. Tapi saya penasaran kalau nongkrong sama anak-anak itu kayak gimana. Akhirnya waktu itu zaman 2013 lah, 2013, 2014, itu saya Kaskus masih rame waktu itu. Tahu Kaskus nggak sih? Masih rame itu. Akhirnya saya cari itu open trip, karena ada tuh open trip di Kaskus. Akhirnya saya daftar random aja open trip, cari yang dekat-dekatnya Jakarta. Waktu itu perjalanan ke Pulau Seribu. Cari di sana, saya kalau kumpul anak-anak kampus tuh pernah juga ngumpul, tapi ketemunya anak-anak rohis doang. Karena background saya agama, pas misalnya ada acara seminar di kampus-kampus, saya hadir, ternyata ketemu ya anak-anak rohis semua yang ketemu itu. Maka saya ikut open trip itu saya daftar 2 hari 1 malam ke Pulau Seribu itu. Sampai di kapal ketemu lah sama teman-teman, ketemu nongkrong sampai nongkrong lah. Waktu itu masih ngobrol ngalor ngidul ya. Dari mana tadi berangkat ya. Udah sampai di lokasi pasang tenda baru ngobrol satu sama lain. Gitu. Ternyata tuh hampir semuanya anak rohis. Saya bilang saya tuh sengaja buka Kaskus. Kalau cari anak rohis juga, saya punya grup-grup lain yang bisa anak rohis ini gimana ini. Itu rata-rata saya anak rohis lagi. Saya mikir kadang-kadang background kita seperti apa, kita akan ketemu dengan hal yang mirip-mirip juga tuh. Mirip-mirip juga. Saya pindah kerja tuh, pindah dari waktu itu saya kerja di Jakarta, pindah ngajar di Bandung gitu. Nah, pas ketemu masih mirip-mirip juga orangnya. Background yang ketemu tuh mirip-mirip seperti itu aja. Jadi betul kata Rasul, ruh itu seperti tentara yang diseragamkan. Ada kisah juga Buya Hamka, ini pernah saya kisahkan juga. Buya Hamka mengatakan ada orang datang ke Arab Saudi, dia ngomong sama Buya Hamka, Buya, saya ke Arab Saudi dan di sana saya ketemu saya dapetin diskotik di sana. Diskotik, klub malam di Arab Saudi. Oh, ya, konser Justin Bieber aja. Di Arab Saudi itu Justin Bieber gak binah. Yang binah itu Maulid Nabi. Konser Justin Bieber ada, Lady Gaga ada. Gitu. Cek. Itu dia nanya, Bu Hamka, saya ke Arab Saudi dan saya di situ kok ada klub malam di Arab Saudi. Saya pernah ke Amerika, Bu Hamka pernah 4 bulan di Amerika. Dan di Amerika itu 4 bulan saya bertemu dengan orang-orang baik. Kata Bu Hamka, sebenarnya kita bertemu klub malam di Arab Saudi atau bertemu orang-orang baik di Amerika itu nggak bergantung pada negaranya, itu bergantung pada kita. Kalau di Jakarta ente memang kerjanya keluar masuk klub malam setiap malam, ya mau kemanapun negaranya akan ketemu lagi itu. Tapi kalau ente nongkrongnya di masjid, kenalan sama anak-anak yang nggak aneh-aneh kerjaannya, kemanapun pergi akan bertemu dengan itu. Itu maksud kata Rasul, al-arwah junudun mujannadah. Berarti teman-teman kita itu kadang-kadang selalu ada kemiripan dengan kita, selalu tuh. Selalu ada sisi yang dia secara ruh, secara karakter itu mirip dengan kita. Itu sudah Allah bikin seperti itu. Kata Rasul mengatakan, fama ta'arafa mina, kalau dia saling kenal, i'talafa, simple nih. Pendukung Persib ketemu sama pendukung Persib di Prancis. Langsung tuh, langsung tuh, iya kan? Saya waktu kuliah, saya di Mesir, kalau ketemu anak Indonesia tuh, pasalnya aja, Indonesia enggak Malaysia, oke, kasih. Indonesia, lah Thailand namanya, sama di Cup. Nah kalau Indonesia langsung akrab tuh, langsung ngobrol gitu. Kalau ketemu di daerah-daerah, kalau di Kairo udah banyak ya. Ketemu daerah kayak saya tinggal di Tonto, kuliah di Tonto. Tonto itu dari Kairo ke Alexandria setengah perjalanan, 5 jam, 3 jam perjalanan. Nah di situ ketemu orang Indonesia buat saya barang langka. Lantas saya langsung connect. Kenapa? Karena ada kemiripan dengan kita. Nah hidup tuh kayak begitu nih. Maka bagaimana cara kita mendapati teman yang baik? Caranya kita perbaiki diri aja. Perbaiki diri aja, penuhi hidup kita dalam hal-hal yang kita inginkan. Saya pengen dapat teman kayak gitu. Baik itu hidup kita di kehidupan nyata, ya nongkrongnya di masjid, ya kumpulnya dengan kumpulan kebaikan aja ini. Dan termasuk kehidupan maya apa? Lihat feed sosial media kita apa? FYP-nya itu apa tuh? Kalau FYP-nya joget-joget ya joget-joget. Lihat juga apa? Kan sosial media itu dibikin algoritmanya mirip dengan kehidupan kita. Kalau nggak percaya coba nanti antum buka aja sepatu merek apa gitu. Tap 2 kali, itu sampai minggu depan itu semua iklan sepatu keluar tuh sosial media gitu. Itu artinya mirip dengan itu. Kalau kita sudah masuk ke satu tempat, itu ada kemungkinan kita akan ketemu dengan tempat itu lagi. Bahkan di kota lain, mirip dengan tempat itu. Karena itu kalau kita nongkrong, biasakanlah hidup kita, diri kita itu dilingkungi kebaikan. Itu ada kalimat ulama itu bagus sekali itu. Saya bacakan kalimat ulama itu ya. Kata beliau, enggak masuk di sini. Ini
ketika namanya Ibnu Samak. Beliau waktu itu akan meninggal. Menjelang meninggal kata beliau itu adalah Allahumma innaka ta'lamu anni idza kuntu a'sika kuntu uhibbu man yuti'ak faj'al dzalika qurbatan li ilaika. Ya Allah, sesungguhnya Engkau tahu. Ini ketika beliau mau meninggal. Engkau itu tahu ya Allah bahwa aku itu pernah berbuat maksiat. Dan ketika aku berbuat maksiat, kuntu uhibbu may yuti'uk. Tapi di sisi lain, sebenarnya aku mencintai orang-orang yang taat padamu ya Allah. Yang ngomong padahal ulama nih. Ya Allah, jika Engkau tahu aku pernah berbuat maksiat, tapi sebenarnya aku mencintai orang-orang yang hidupnya dalam ketaatan kepadamu. Faj'al dzalika, maka jadikanlah cintaku kepada orang-orang yang taat itu qurbatan li ilaika, sebagai pendekatnya aku kepada Engkau ya Allah. Kalimat seperti itu. Yaitu teman itu tuh mahal sekali teman-teman. Kalau kita muslim, teman kita itu bukan masalah teman sampai kita meninggal enggak. Teman itu nanti dibangkitkan, kita akan ketemu lagi sama teman. Kita punya teman muslimin itu kalau kita meninggal dan ketika dibangkitkan kita akan bertemu lagi. Tadi Imam baca surat Al-Furqan itu di hari akhir itu orang-orang kafir itu berteriak histeris, mereka ketakutan dan mereka mengatakan, kenapa ya saya nggak mengikuti jalannya Rasul itu kemarin? Kenapa ketika saya hidup ada jalannya Rasul, ada banyak orang di situ, kenapa saya nggak pilih itu? Ya laitani lam attakhidz fulanan khalila. Kalau seandainya saja saya bisa nggak ngikut dengan si fulan yang kemarin itu, mungkin sekarang di akhirat saya lebih selamat. Jadi Islam ketika bicara tentang pertemanan itu bukan sekedar di dunia aja, di akhirat aja, di akhirat juga. Jadi ketika dibangkitkan di akhirat tuh mungkin indah kali ya kita dengan bestie kita di akhirat di surga bareng gitu. Ya kan, kalau antum lulus SMA dapat universitas favorit, fakultas yang sama dan jurusan yang sama dengan bestie sendiri, itu bahagianya minta ampun kan. Wah, happy banget gitu kan, pakai jaket alma mater yang sama. Mereka bayangkan kalau kita wafat, kemudian pas dibangkitkan, kita dibangkitkan di surga itu walaupun wafatnya umur 80, dibangkitkannya umur 33. Mungkin usia muda lah. Sebagian ulama mengatakan usianya 33 tahun. Kalau 33 tahun itu peak of powernya manusia. Energi lagi full, kekuatan lagi full, pengalamannya sudah lebih dari cukup, 33 tahun udah cukup banyak pengalaman. Dia juga badannya sehat, pengalamannya luas, ilmunya banyak, itu 33 tahun. Jadi nanti ketika dibangkitkan kita bisa ketemu sama bestie lagi, itu kan indah. Karena betapa banyak kita pergi ke tempat yang indah, tempat itu menjadi tidak indah karena kita berpikir, coba kalau teman saya di sini. Saya beberapa kali diajak jalan-jalan sama orang. Waktu dulu kerja kan ngantor setiap akhir tahun itu jalan-jalan. Atau setiap kita punya dinas keluar kota, teman yang di kota itu ngajak kita jalan keliling. Yang pertama saya ingat itu ke pantai misalnya, wah coba saya bawa anak-anak nih ke sini. Jadi pantai itu kurang kenikmatannya karena orang yang saya cintai nggak ada. Maka juga gitu juga. Jadi kalau kita punya teman itu, temannya karena itu Umar mengatakan, fatashabbatsu kata Umar, maka pertahankan pertemanan itu. Nah ini satu, teman itu adalah cermin kita. Kalau kita pengen dapat teman yang baik, kita mulai perbaiki diri dulu. Maka dari situ perbaiki diri ya, kita perhatikan tujuan hidup kita, obsesi kita apa, fokusnya kita apa, kebanyakan obrolan kita apa, itu akan berpengaruh pada teman yang kita dapatkan. Berikutnya teman-teman, nggak bergerak ini. Bentar ya. Nah, berikutnya pertemanan itu landasannya mulailah dengan kebaikan. Ada orang pertemanan circle-nya karena sama-sama HP-nya iPhone. Ada circle-nya sama-sama pakai MacBook. Ada circle-nya sama-sama kesamaan apapun lah itu. Itu ya oke-oke aja. Tapi kita ingin kalau kita punya pertemanan itu landaskanlah dengan kebaikan. Kenapa demikian? Karena nanti setelah dilandaskan dengan kebaikan, itu nanti Allah akan hadirkan cinta. Di surat Maryam Allah katakan, innalladzina amanu wa amilus solihati sayaj'alu lahumur rahmanu wudda. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan orang-orang yang beramal soleh, amal soleh itu dia punya karya-karya kebaikan, punya proyek-proyek kebaikan. Itu aktivitasnya aktivitas yang positif itu. Saya ja'alu lahumur rahmanu wudda, maka nanti Allah yang Ar-Rahman itu akan menjadikan untuk mereka wud dan rasa cinta dalam hati mereka. Jadi kadang-kadang ada juga hal-hal keadaan yang kita dipertemukan
Kayak gini nih, di antara teman kan mungkin ada yang sudah kenal, ada yang baru kenal di sini. Nah itu dipertemukan, tapi kalau kita bertemunya dalam rangkaian kebaikan, ya jalan dulu aja. Nanti Allah berkatakan, Allah akan menjadikan rasa cinta di antara kita. Karena cinta itu nggak bisa dibikin-bikin. Cinta itu teman-teman bukan hal yang nggak bisa direkayasa. Cinta itu hadir, Allah yang menghadirkan. Allah yang menghadirkan rasa itu. Dan ketika kita bersahabat, ketika kita berteman, kan muncul pertanyaan, gimana saya cari teman yang baik? Cari aja aktivitas yang baik. Aktivitas yang baik banyak sekali kan. Banyak sekali. Karena itu saya suka anak-anak muda hari ini kembalikan ke format dulunya. Format dulu apa? Kita tuh ketemu tatap muka. Kalau pertemanan dalam WhatsApp group itu oke lah untuk ngomongin teknis ya. Tapi kalau untuk membangun ukhuwah, membangun relationship yang benar, itu nggak bisa pakai gadget. Harus tatap muka, karena itu dan kayak kita nih hari ini, saya tuh lebih senang hadir pertemuan ini dan isinya cuma 20 orang nggak masalah. Ketimbang pertemuan itu yang nggak tatap muka, hadir sampai ribuan orang, 20.000 orang, itu oke, bagus. Tapi nggak ada yang bisa dibangun dari situ. Saya cuma bisa mendeliver informasi, knowledge, mereka terima, dan saya nggak tahu setelah itu. Tapi kalau kita ketemu begini, tatap muka dan lain sebagainya, kita tahu gimana kabarnya dan lain sebagainya. Ada banyak kebaikan kita bisa bangun. Oh ternyata saya punya adik perempuan, oh ini belum nikah, bisa nikah. Saya punya adik laki-laki, ini belum nikah, bisa dijodoh. Kan ada banyak kebaikan kita bisa bangun. Oh ternyata ini jurusannya ekonomi, oh ternyata saya punya teman tuh, oh, di kantor saya dia lagi cari ini, lagi cari bendahara atau jadi akuntan atau apa. Oh, ada banyak kebaikan teman-teman, bisa dibangun. Karena itu kita harus kembalikan lagi, hari ini anak-anak muda itu hidup dalam kesendirian gara-gara sosial media. Gara-gara gadget. Mereka punya teman banyak sekali dalam HP-nya. Ketika mereka taruh HP-nya atau baterainya off, dia baru sadar bahwa saya nggak punya teman. Ketika dia taruh HP-nya itu, baru dia sadar saya nggak punya teman. Nah maka kita perlu memperbaiki itu lagi. Dengan apa kita mulai? Dengan proyek-proyek kebaikan. Ada proyek kebaikan, ada gotong royong di masjid, gotong royong dekat rumah, hari kegiatan masjid, hadir aja. Hadir aja, nggak digaji, nggak masalah. Gaji itu nanti lah kita bahas itu. Karena Allah berikan kepada kita gaji yang lebih mahal itu. Dapat teman yang soleh itu lebih mahal dari gaji manapun. Dapat teman yang soleh, kenapa? Pertemanan yang soleh yang dipertahankan itu kata Umar, nanti di akhirat Allah akan pertahankan itu buat kita. Atau persahabatan. Berikutnya teman-teman, ini cuma tafsiran dari Ibnu Katsir menjelaskan yang tadi saya sampaikan juga. Berikutnya tadi kalau sudah bikin proyek bersama-sama, amal baik bersama-sama, itu akan muncul sendiri rasa cinta itu. Dan Allah yang menghadirkan cinta itu kata Allah, wa allafa baina qulubihim law anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim walakinallaha allafa bainahum innahu azizun hakim, kata Allah. Dan dialah Allah yang melembutkan antara hati mereka. Ini Allah bicara tentang masyarakat di Madinah. Jadi ketika Rasul masuk Madinah itu udah damai, aman, tenteram, sentosa. Di Madinah itu ada dua kelompok besar tuh. Kelompok besarnya namanya Aus dan Khazraj. Ada dua kelompok besar, Aus dan Khazraj. Dua kelompok itu selama puluhan tahun itu perang terus. Jadi di Madinah itu, kita bicara Madinah ya. Ada dua tuh, satu Aus, satu lagi Khazraj. Nanti di Madinah itu juga ada kelompok lain namanya Yahudi atau ahli kitab. Nah, Aus dan Khazraj ini sama-sama penduduk asli Madinah. Penduduk asli. Yahudi ini pendatang dari Syam, Bani Israel kan, datang dari daerah Palestina dan lain sebagainya. Mereka Bani Israel ini datang dari daerah Syam itu. Datang ke Madinah, ke Yathrib namanya dulu tuh. Sebelum jadi Madinah namanya Yathrib. Namanya berubah jadi kata Madinah karena Nabi masuk ke sana. Berubah namanya jadi Madinatur Rasul. Kota Yathrib itu ketika dimasuki oleh Nabi jadi nama kota Nabi namanya. Atau Al-Madinah Al-Munawwarah, kota yang diterangi. Nah, Aus dan Khazraj ini penduduk Arab asli. Ini selalu baku hantam nih. Kenapa baku hantam? Karena ini. Ini orang jual senjata. Bagaimana cara senjata bisa laku? Bikin orang perang-perangan. Jadi Yahudi ini punya Bani Qainuqa, Bani Nadir dan lain sebagainya. Kelompok-kelompok ini satu Bani, ini mensupport Khazraj, satu Bani mensupport Aus. Jadi ketika mereka berantem, ini kasih senjata, ini kasih senjata. Mereka bayar nih ke sini. Mereka dapat duit tuh. Sampai hari ini juga sama aja. Hari ini ada perpecahan di kalangan muslimin. Itu emangnya Yahudi nggak ikut campur. Ikut campur Yahudi di situ. Perpecahan itu. Dan ketika Rasul datang ke Madinah, itu Aus dan Khazraj sudah bersatu. Madinah udah aman. Dan Allah bicara tentang mereka, kata Allah, dan Allah yang menyatukan di antara hati mereka ini.
Kata Allah, lau anfaqta ma fil ardi jami'a, seandainya engkau Muhammad, engkau infakkan semua kekayaan di planet bumi ini untuk menyatukan hati mereka, ma'allafta baina qulubihim, engkau tidak akan bisa menyatukan hati mereka. Ini bayangkan ya, yang mencoba mengakurkan umat itu Nabi Muhammad, orang yang akhlaknya sangat indah. Akhlaknya sangat indah, sangat jenius, sangat dipuji oleh Allah, sangat Allah cintai. Dan dia berupaya menyatukan hati manusia dengan menggunakan semua aset yang dimiliki planet bumi ini. Kata Allah, tidak akan bersatu hati mereka. Walakinnallaha allafa bainahum, tapi Allah yang menyatukan antar hati mereka. Innahu azizun hakim, sesungguhnya Allah Maha perkasa lagi Allah Maha bijaksana. Tugas kita sebenarnya ketika mencari sahabat itu nggak bisa direkayasa. Nggak bisa karena baju kita sama-sama pink, saya bersahabat, enggak. Itu cuma sebentar doang, 3 jam bubar habis itu. Tapi persahabatan yang sebenarnya itu Allah yang kasih. Gimana caranya? Kita balik ke belakang lagi, kita sibukkan diri dengan proyek-proyek kebaikan. Kita perbaiki dari ruh kita, ke perbaiki diri kita. Nanti Allah akan datangkan seorang yang, atau bisa 1 atau 2 atau 3 orang atau sekelompok orang yang memang sama visinya dengan kita. Kemudian berikutnya, berteman bukan berarti tanpa konflik. Ini juga penting kita bahas. Orang berpikir kalau kita sudah berteman nggak akan ada konflik. Enggak, berteman itu juga konflik. Ada hadis itu. Siapa sahabat terbaik Nabi nomor 1 siapa? Abu Bakar. Nomor 2 siapa? Umar. Abu Bakar dan Umar ini sahabat baik, sahabat dekat. Saking dekatnya, sampai-sampai Nabi itu punya istri dari putrinya Abu Bakar, namanya siapa? Aisyah. Dan putrinya Umar namanya siapa? Hafsah. Di antara istrinya Nabi, Aisyah dan Hafsah itu sangat akrab. Ini saking bapaknya sangat akrabnya, putrinya pun sangat akrab, sangat dekat. Jadi pernah ada kejadian, ada satu riwayat itu. Umar itu pernah membanting pintu pas di depan wajahnya Abu Bakar. Abu Bakar wajah di sini, depan pintunya Umar, sama Umar dibanting tuh, tang. Itu orang manusia tersoleh setelah Nabi ya mereka berdua itu. Masih ada konflik juga. Jangan jadi yang berpikir kalau kita sudah beramal jamaah berukhuwah nggak ada konflik, tetap ada konflik. Tetap ada konflik itu. Konflik itu hal yang tidak bisa dihilangkan. Kenapa? Karena isi kepala kita berbeda. Kalau ada satu komunitas nggak ada konflik, kemungkinan itu komunitas yang dibangun dengan fanatisme. Fanatisme nggak ada konflik. Tetap akan ada konflik, nanti saling menjilat atasan satu sama lain gitu. Tapi kalau komunitas yang sehat itu pasti ada konflik. Pasti ada konflik gitu. Lalu setelah itu Abu Bakar pergi, Umar minta maaf tuh ke Abu Bakar, dikejar sama Abu Bakar, diam aja. Sama Umar datang ke Nabi, ya Rasulullah tolong diakurkan sama Abu Bakar. Nah Allah mengatakan di surat Al-Hujurat ayat 10, ini Al-Hujurat kalau teman-teman mau bahas tentang komunitas, ini panduannya Al-Hujurat. Al-Hujurat ini panduan tentang bagaimana membangun masyarakat, tatanan masyarakat muslim yang bagus. Allah bilang innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya seorang mukmin itu, ada kata innama di sini. Kata innama artinya itu enggak ada yang lain kecuali ini. Misalnya saya bilang innama akulur ruzza. Sesungguhnya tidak lain dan tidak bukan saya makan nasi. Artinya nasi doang saya makan, enggak pakai lauk, enggak pakai sayur, enggak pakai sambal, enggak pakai garam, beneran nasi doang. Nah kata innama itu tidak ada opsi lain kecuali ini saja. Innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Tidak lain dan tidak bukan aku itu diutus untuk menyempurnakan akhlak. Semua yang diajarkan Nabi itu mengkerucut akhirnya adalah untuk membuat akhlak kita menjadi baik. Kalau kita belajar semua syariat Islam akhlak kita enggak baik, itu meleset dari tujuan kenapa Nabi diutus. Innama itu lil hasor, kata ulama itu ketika disebutkan innama berarti tujuannya ini saja, enggak ada yang lain. Nah Allah mengatakan innamal mu'minuna, sesungguhnya orang beriman itu ikhwah. Saya dengan teman-teman, dengan antum semua, saya enggak punya relationship lain kecuali satu saja, ikhwah, saudara. Dan saudara itu adalah hubungan terdekat yang bisa dimiliki antara dua orang. Kan enggak ada lain selain saudara kan? Ikhwan atau saudara kandung. Ya kan, apalagi yang bisa lebih dekat ketimbang saudara kandung? Enggak bisa, enggak ada. Kalau saya punya bestie kakak kandung saya, udah enggak ada yang bisa nyaingin. Saya punya bestie dengan tetangga, dia enggak kakak kandung saya kan lebih bestie dengan kakak kandung saya. Nah Allah mengatakan bahwa orang beriman itu, mereka bersaudara. Mereka enggak punya status antar satu sama lain kecuali saudara. Kemudian Allah katakan fa'aslihu baina akhawaikum, maka damaikanlah di antara dua orang saudara kalian. Nah, di sini ayat ini yang mulai unik. Coba lihat, Allah bilang pertama, innamal mu'minuna ikhwah, itu pesannya di situ positif atau negatif? Positif kan? Mukmin itu orang beriman, kalau kita sudah beriman, kita saudara. Kita kalau sudah beriman itu yang membuat beberapa orang-orang
Dulu itu ada Malcolm X namanya, itu beberapa tokoh-tokoh Afro-Amerika itu tertarik dengan Islam karena melihat persaudaraan Islam itu. Tahun-tahun 60-an, tahun 50-an itu kan orang-orang Afrika itu nggak dianggap. Orang-orang kulit hitam di Amerika itu, nanti di bis-bis di Amerika itu selalu ada bangku sendiri paling belakang itu untuk kulit hitam. Di restoran-restoran ada buat orang color kulit hitam dan lain sebagainya, ada untuk white people. Selalu dulu. Tahun 40-an, 40-an. Nah, ada beberapa tokoh Afro-Amerika tuh masuk Islam gara-gara dia ke Mekah. Dan dia takjub melihat di Mekah bagi muslimin itu biasa makan satu nampan. Ini katanya Malcolm X itu. Dan saya makan satu nampan dengan orang bule, dengan orang Amerika asli. Orang-orang kulit putih itu. Pale skin, blue eyes, blonde hair. Dia bilang yang kulitnya putih, pucat itu. Matanya biru, rambutnya pirang. Saya duduk dengan dia dan makan seperti nggak ada perbedaan. Banyak orang tertarik dengan Islam ketika melihat kejadian. Bagi kita sama aja. Itu di zaman dulu ya, zaman 50 tahun yang lalu itu, 80 tahun yang lalu ya. Itu Amerika itu masih menghinakan manusia. Bagi Amerika itu manusia itu cuma kulit putih dan laki-laki. Tahun 1800-an, 1800 berapa gitu. Itu ada tesis membahas tentang Are Women Human? Tesisnya itu disertasinya masih ada sekarang. Kalau teman-teman suka baca riset, buka JSTOR, itu ada satu riset menulis tentang apakah perempuan itu manusia. Jadi tahun 1800 tuh. 1800 kan berarti kan 200 tahun yang lalu ya. 2 abad yang lalu, itu Amerika itu masih belum bisa menentukan perempuan ini manusia atau bukan. Karena bagi mereka manusia itu cuma laki-laki. Perempuan itu ada makhluk lain. Kalau dibilang binatang enggak, dia mirip juga dengan kita. Keluarlah riset Are Women Human? Nah, negara itu pengen mendikte kita tentang bagaimana menghargai perempuan. Dan kita ikut-ikutan. Nah, feminisme kan datang dari sana. Sekarang ada feminisme Islami. Mana? Ibunda kita Khadijah itu feminisme. Kalau ibunda kita Khadijah, kenapa ente nggak namain diri muslimah aja? Selesai, muslimah, mukminah, selesai kan. Nah, kita balik ke sini nih. Allah bilang innamal mu'minuna ikhwah. Satu mukmin itu dia bersaudara itu. Saudara itu kan positif maknanya itu. Kemudian Allah bilang fa aslihu. Aslihu itu perbaikilah, dari kata sulh. Sulh itu baik artinya, salih orang yang baik. Kalau aslihu perbaikilah. Kalau perbaiki berarti ada yang rusak di situ. Ayatnya mengatakan di ayat atas itu Allah bilang innamal mu'minuna ikhwah, sesungguhnya orang mukmin itu bersaudara. Ada problem enggak di ayat ini? Sesungguhnya pasti orang beriman itu bersaudara. Ada problem enggak di ayat ini? Enggak kan? Tapi di lanjutan ayatnya, maka damaikanlah antara kedua saudaramu. Wah, kok ada apa masalahnya nih? Ya kan, kalau seandainya Allah bilang sesungguhnya di antara orang beriman itu pasti ada clash dikit-dikit. Allah bilang maka damaikanlah antara kedua saudara. Itu make sense. Ya kan, masuk akal. Tapi ayatnya berbeda bunyinya. Allah bilang kita itu positif, gak ada masalah apa-apa. Kemudian kok setelahnya ayatnya mengatakan damaikanlah antara saudara kalian. Karena itu untuk memahami ayatnya Masya Allah ya. Ulama ketika menjelaskan satu ayat itu luar biasa. Kita bisa melatih diri kita interaksi dengan ayat itu bisa, namanya tadabbur. Tapi kalau kita buka bagaimana cara ulama membaca ayat, itu kita takjub. Kata ulama, innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhawaykum. Ayat ini gak ada masalah. Tapi cara kita membaca ayatnya yang harus diperbaiki. Kata ulama, seorang mukmin itu sekalipun dia punya hubungan antar mukmin itu sebagai hubungan saudara, ikhwah itu hubungan saudara spesial itu sebenarnya dia masih mungkin ada konflik di antara mereka. Sekalipun kita punya hubungan, kita bersaudara nih mukmin nih, satu masjid dan sebagainya, kita masih ada potensi konflik kita. Dan ketika potensi konflik itu muncul, yang kita lakukan adalah islah di antara dua orang saudara kalian. Perbaikilah. Nah, Al-Quran mengatakan kita bersaudara dan mengatakan kita islah. Al-Quran tidak membahas konfliknya apa. Kenapa? Karena memang konflik kalau semakin sering dibahas itu tidak menyelesaikan masalah. Yang harusnya dibahas apa islahnya. Hari ini muslimin itu terobsesi untuk membahas perbedaan. Udah nggak ada selesai. Yang harus kita lakukan adalah obsesi kita adalah bagaimana mencari solusinya. Karena Allah tahu bahwa di antara orang beriman itu pasti ada masalah di antara mereka. Yang akur semua itu juga nggak ada. Kalau satu komunitas nggak pernah punya masalah, saya pastikan isinya malaikat semua. Kalau selaginya isinya manusia, pasti ada. Ini setuju dengan ini nggak setuju dengan ini. Saya pengennya siang, ini pengennya malam. Saya pengennya weekend, ini pengennya weekdays. Enggak, kalau bisa kita ke pantai, enggak kita ke gunung. Pasti ada. Itu pasti ada.
Allah katakan, gak usah ribet dengan usul masalah itu, fokuslah pada islah yang akan dilakukan. Hari ini yang terjadi sebaliknya, kita sangat terobsesi untuk menayangkan apa-apa yang masalah sosial media. Apapun masalah antar muslim, itu ditayangkan. Dan itu yang love-nya paling banyak itu. Like-nya, komennya paling banyak itu. Karena itu kalau ada perdebatan-perdebatan itu, apa yang perlu kita lakukan? Gak usah diapa-apain. Itu orang akan tenggelam sendiri, udah. Karena memang ada orang lain, yang tadi kita bilang Aus dan Khazraj, ada Yahudi, ada memang Yahudi, tapi juga bukan Yahudi, Yahudi pesek kalau orang bilang tuh. Dia Yahudi tapi nggak keturunan Yahudi Arab yang hidungnya mancung itu nih. Kayak orang Indonesia tuh. Tapi kerjanya mirip dengan Yahudi, ngadu domba aja terus tuh. Dan dia nambah followers dia, subscribe dia, karena dia ngadu domba itu. Caranya bagi kita, apa udah nggak usah ngapa-ngapain, cari kerjaan yang lain. Nah hari ini muslimin sering terjebak pada apa permasalahan antara muslim. Quran nggak membahas permasalahannya apa, tapi Quran bahas solusinya apa. Fa'aslihu baina akhawaikum. Memperbaiki saudara kita yang berantem itu tuh pahalanya sangat besar. Sangat besar. Sampai Rasul mengatakan, saya ini nemenin teman saya, membersamai teman saya, yang dia untuk suatu hajat atau kebutuhannya, itu lebih aku cintai ketimbang iktikaf di masjidku selama 30 hari, kata Nabi. Artinya apa? Misalnya nih kita kalau di jalan sering tuh pakai motor, ada orang motornya mogok atau bensinnya habis, antum berhenti. Kenapa Kang? Oh, bensin habis. Dia dorong-dorong motornya. Udah, nih saya apa namanya? Apa nih? Dia saya step tuh, dorongin pakai kaki tuh sepanjang perjalanan. Itu gitu kan, pakai kaki. Nah kata Rasul, orang yang bantu saudaranya itu kan dorong pakai kaki cuma sampai bengkel depan doang kan? Atau sampai pom bensin depan, itu nggak nyampe 10 kilometer. Karena setiap berapa kilometer ada pom bensin di Bandung ini. Atau bengkel bahkan setiap sekian meter ada bengkel, ada tambal ban gitu kan. Nah cuman segitu doang kata Rasul, lebih aku cintai ketimbang iktikaf di masjidku. Masjidku di mana kata Rasul? Masjid Nabawi. Selama 1 bulan penuh. Dan iktikafnya iktikaf level Nabi, bukan iktikaf level kita. Yang baca Quran 10 menit, ngobrol setengah jam. Kata Nabi, itu lebih aku cintai membantu saudaraku ketimbang itu. Ketimbang iktikaf di masjidku. Artinya mengislah di antara kita itu sangat penting. Sangat penting. Hari ini energi anak-anak muda muslim itu banyak habis di perdebatan. Dan betul kata orang-orang liberal itu, dia bilang, muslimin masih debat aja. Kita udah mikirin bagaimana tinggal di Mars. Kenapa? Energi kita habis di sana itu untuk terjadi perdebatan itu dah. Jangan cemplung di sana. Kerjanya yang lain. Allah bilang sekalipun kita bersaudara, masih ada potensi konflik itu satu. Yang kedua, namanya muslimin kan kelompoknya banyak. Iya kan? Cara sholatnya beda-beda. Tapi tetap zuhurnya 4 rakaat, isyanya tetap 4 rakaat. Tapi yang beda itu furu'iyah, kalau dalam fikih itu masalah-masalah cabang doang. Kalau masalah-masalah usulnya, masalah-masalah pokok yang primary-nya itu nggak berbeda. Nggak ada kita ikhtilaf antara sholat subuh itu 2 rakaat apa 3 sih, nggak ada. Ikhtilafnya kita nanti kalau ruku atau sujudnya, lutut dulu apa kaki dulu. Paling di situ. Tahiyatnya gerak-gerak apa diam? Gerak-geraknya kanan kiri atau sebawah atau melingkar atau bentuk bintang. Gimana? Kita kan perdebatan di situ yang terjadi itu. Nah, Al-Quran mengatakan sekalipun kita berbeda-beda, beda-beda teman-teman, beda-beda nanti ada di masjid lain jamaahnya seperti apa, dakwahnya, pendekatan seperti apa, itu beda lagi. Ustadz-ustadznya juga beda-beda pendekatannya. Ada ustadz pendekatannya itu pemikiran terus. Ada ustadz pendekatannya dengan hati, setiap kita hadir kita nangis. Ada ustadz setiap kita hadir sama ustadznya, berapi-api itu. Kayak kita diajak jihad langsung berangkat itu. Iya kan? Ada ustadz yang ketika hadir kita happy gitu. Islam itu menyenangkan sekali ya. Kan gitu. Karena itu pun berbeda-beda. Nah, sekalipun perbedaan itu, dan sayangnya ketika perbedaan itu kita mengklaim kita yang paling benar, menyesatkan yang lain itu masalah. Beda itu enggak masalah. Dan kita mengklaim benar ya, kita harus mengklaim benar lah. Masa kita menjalani hal yang kita enggak yakin benar? Karena kan semua yang kita lakukan tuh dasarnya iman. Iman itu keyakinan. Ya kan enggak mungkin kita meyakini hal, kamu yakin? Yakin. Saya yakin apa? Agak ragu sih. Itu bukan iman. Benar kan? Cuman yang salah ketika kita menyalah-nyalahkan yang lain itu. Kalau perbedaannya di urusan furu'iyah, ya sudah, nggak masalah. Sudah dimaafkan saja. Ada banyak kesamaan yang kita harus bangun. Nah, Quran mengatakan dengan semua perbedaan kita itu, maupun perbedaannya dan semua pertengkaran umat hari ini, umat kan banyak bertengkar hari ini. Kelompok ini lawan kelompok itu. Oh, banyak umat bertengkar ini. Sekalipun kita bertengkar, Allah bilang innamal mu'minuna ikhwah. Kalian tuh sebenarnya tidak punya titel lain kecuali bersaudara. Sekalipun kalian bertengkar. Kayak seorang bapak atau seorang ibu ngomong ke anak yang bertengkar, udah selesai tengkarnya nak, kamu tahu kan kamu saudara kandung. Itu nih ayat ini sangat sangat powerful ya. Untuk kita persahabatan kita, masalah pertemanan kita, bukan berarti berteman itu nggak ada konflik.
Kalau pasti ada konflik. Terus kita minta maaf lagi, itulah teman itu. Kita berjalan bersama, bahagia bersama, sedih bersama, kemudian kadang-kadang kita ketawa bareng, kadang kita berantem juga, terus kita minta maaf lagi, kita saling maafkan lagi, terus ngobrol lagi, jalan. Persahabatan seperti itu. Jangan lebih persahabatan akur, nggak pernah berantem, enggak juga. Nah, ada satu poin di sini. Dalam persahabatan tuh ada yang berasa dimanfaatkan. Nah, ini saya pengen ngajak teman-teman, bagaimana kalau kita kan, wah kok saya dimanfaatin aja ya. Ini cara pandang sahabat ini. Ini sahabat ini dalam riwayat lain ada yang bertanya kepada Rasul, kan persahabatan itu nanti Allah abadikan sampai hari kiamat. Nah kita bahas yang slide ini dulu deh, biar kita bisa paham ke belakang ini. Nah persahabatan itu sama Allah itu diabadikan sampai hari kiamat. Ini di antara ayat favorit saya itu adalah bagian terakhir nih, ala sururin mutaqabilin. Ini Allah bicara tentang surga di surat Al-Hijr itu. Kata Allah tuh innal muttaqina fi jannatin wa uyun. Orang-orang bertakwa itu nanti dia hidup di kebun-kebun yang ada mata air di surga. Kebun-kebun yang sangat rindang, sangat indah dan banyak mata air di situ. Mereka di sana nanti tinggalnya. Udkhuluha bisalamin aminin. Kepada orang-orang itu dikatakan mereka, masuklah kalian dengan kedamaian dan ketenangan dan semua kerasa aman, gak usah cemas di sana itu. Wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin, dan kami cabut kata Allah apa yang ada dalam dada mereka dari rasa ghil. Ghil itu rasa cemburu. Dia belum masuk pada hasad, tapi cikal bakal hasad. Nah, cikal bakal hasad itu selalu ada dalam hati kita. Tidak ada orang yang selamat dari rasa ghil ini. Ghil itu dia belum masuk hasad. Kalau hasad itu dia iri tapi dieksekusi, itu hasad. Eksekusinya bisa dua. Satu dengan perbuatan. Dia zolimi orangnya, dia racun, kasih sianida dan sebagainya. Atau dengan omongan, dia ngomong ke orang lain supaya jelek-jelekin dia. Itu hasad tuh. Tapi ghil, rasa itu belum dieksekusi. Cuman rasa iri aja sama orang lain, itu selalu ada. Dan kata Allah, nanti di surga baru gak ada. Setelah dia masuk surga, dikatakan masuklah ke dalam surga dengan damai dan aman. Wa naza'na ma fi sudurim, dan kami cabut di dada mereka itu rasa iri itu. Jadi kadang orang teman dekat, tapi dia rasa iri dengan temannya. Oh, teman saya itu nggak pernah belajar, tapi kok nilainya bagus terus ya? Ya kan kayak gitu kan. Namanya perasaan nilainya bestie saya, perasaan nilainya di bawah saya terus, tapi kok kerjaan lebih baik dari saya. Ada rasa iri. Rasa itu pasti ada. Nanti baru hilang itu di hari kiamat. Setelah masuk surga, baru Allah bilang kami cabut dari dada mereka. Jadi rasa itu bagian dari cara Allah menguji manusia. Nanti setelah masuk surga, Allah hapuskan rasa itu. Jadi kalau ada saya teman dekat, teman saya kok iri ya sama teman saya, memang ada. Yang penting rasa iri itu tidak dieksekusi dengan ngomongin dia ke orang lain atau dengan apalagi dengan perbuatan ya, dengan menjerumuskan dia dan lain sebagainya. Itu maaf Allah, semoga Allah jaga kita dari situ. Nah mereka setelah hilang rasa ikhil itu ikhwanan, baru mereka seperti saudara kandung itu. Ala sururin mutaqabilin, di atas dipan-dipan yang berbaris. Nanti di ayat ini Allah bicara tentang surga. Di surga itu pas di kebun-kebun itu kita bayangkanlah satu landscape pemandangan yang sangat indah. Banyak dipan-dipan itu. Sarir itu sebenarnya surur itu jamak dari sarir. Sarir itu kayak kursi yang bisa untuk tidur, kursi malas gitu. Itu sarir, dia bisa untuk tidur, bisa untuk duduk juga. Sofa bed lah kalau kita di rumah itu. Nah itu sarir tuh. Nah nanti bayangannya di surga itu ada surur mutaqabilin, dipan itu, sofa bed itu yang bersusun-susun banyak di surga itu. Nah Allah gambarkan bahwa persaudaraan itu mereka tuh bisa berhadap-hadapan. Karena pada hadapan kayak kita nih, ini sofa bed, saya duduk, teman saya duduk di sini tuh. Itu dia ngobrol pasti. Karena berhadapan tuh nggak mungkin diem-dieman. Kalau dia diem-dieman ngapain tuh coba? Iya kan? Nah Al-Quran mengatakan di surga itu nggak ada hal-hal yang aneh, nggak ada, semuanya salam dan amin, semuanya damai dan aman. Permasalahan konflik itu nggak ada sama sekali. Allah hapus semua potensi untuk terjadi keburukan. Allah hapus di surga. Kalau kita nih jalan-jalan kan ada happy, kebahagiaan di situ. Tapi dalam jalan-jalan itu juga ada konflik. Kok panas, macet. Di surga itu semua kebahagiaan. Tidak ada sedikit pun hal yang membuat bahagia itu, kenyamanan itu hilang. Itu nggak ada. Maka ketika orang berhadapan-hadapan itu sebenarnya dia ngobrol. Nah pertanyaannya, kita ngobrol apa? Dengan siapa? Kan pertanyaan berikutnya, saya baca ayat ini saya berhadapan dengan, nanti di surga saya ketemunya siapa?
Kalau Allah izinkan saya masuk surga, terus duduk saya di sana, ketemu dengan orang lain dari Azerbaijan masuk surga juga. Saya tidak depan sama dia duduk di depan. Dia lihat saya lihat dia. Apa mas? Itu ngapain itu? Nah sampai ada ulama MJ itu indah sekali itu. Ulama menjelaskan itu. Kata ulama, orang-orang yang duduk di depan, berhadapan di depan itu orang yang sudah kenal di dunia. Kita berpisah dengan ayah yang kita cintai, ibu kita, saudara kita atau kakak kita yang kita sangat, atau nenek kita sangat sayang dengan dia. Dia meninggal ketika kita masih SD. Atau mungkin ada orang di antara kita yang orang tuanya dua-duanya meninggal ketika dia masih umur 10 tahun. Dan setelah itu dia menjalani hidupnya sendiri itu dengan semua kesusahannya. Ternyata Allah berikan kebaikan buat dia masuk surga itu. Karena dia soleh, orang tuanya juga masuk surga itu. Pahalanya banyak ngalir ke orang tua yang sudah meninggal. Sampai di surga dia ketemu sama orang tuanya. Orang tuanya nanya, gimana nak perjalanan sejak kami meninggal. Itu panjang cerita itu. Panjang sekali cerita itu. Itu ala sururin mutaqabilin. Sama juga orang-orang yang bersahabat. Ada yang bersahabat 2 orang. Yang satu temannya meninggal ketika SMA. Atau dia bersahabat 4 orang. Yang satu meninggal ketika SMA sakit. Yang tinggal 3 berjalan. Nanti umur 35 tahun satu meninggal. Tinggal berdua bersama mereka itu. Yang satu umur 65 tahun satu meninggal. Tinggal satu. Dia menjalani sisa hidupnya selama 15 tahun ke depan. Umur 80 baru meninggal. Tata 4-tempatnya Allah izinkan masuk surga. Dia ketemu di surga. Itu banyak obrolan. Ada kisah-kisah yang kita nggak sempat obrolkan di dunia. Kita bisa obrolkan di surga. Kan teman-teman saya punya teman dekat waktu kuliah dulu. Namanya Nuruddin, udah meninggal. Allah wafatkan. Sangat baik, sangat penyabar tuh kita tinggal di Wisma Nusantara. Dan saya berharap saya pulang ke Indonesia lebih dulu dari dia karena dia ngambil S2. Nanti kalau pulang, karena saya tinggal di Bandung, kalau dia pulang saya bisa ketemu dengan dia. Tadi udah meninggal duluan. Ayah saya udah meninggal, mungkin kita akan ketemu lagi. Ini ayatnya saya bilang, wah ini. Ada ulama menjelaskan, iya duduk di depan itu, nggak akan pernah cukup waktu untuk cerita tuh. Ada banyak hal yang kita ceritakan kan. Setelah saya meninggal ngapain saja nak kamu nak, ini semua pengalaman hidup. Dan pada akhirnya Allah kumpulkan kita di sini ya, dengan semua kepedihan hidup, drama hidup. Kita bersahabat bisa kayak gitu. Itulah sahabat itu, Umar mengatakan sahabat itu ya jaga dengan sebaik mungkin. Ini ulama juga mengatakan ini putranya Ali bin Abi Thalib, Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Alaikum bil ikhwan, hendaklah kalian bersahabat, bersaudara. Fa innahum addatun fid dunya wal akhirah. Persahabatan kalian itu dianggap di dunia dan di akhirat. Persahabatan itu enggak bagi kita muslimin, persahabatan itu enggak cuma diakui di dunia. Di akhirat juga diakui. Ala tasma' qaula ahlin nar, tidakkah kamu mendengar ucapannya penduduk neraka? Allah mengabadikan teriakannya orang di neraka ketika masuk neraka. Fama lana min syafi'in. Kami enggak punya syafi', kami enggak punya support system. Wala sadiqin hamim, dan kami juga tidak punya teman dekat. Orang di neraka itu teriak nanti, kami nggak punya support system, nggak punya teman dekat. Kenapa? Semua teman di dunia itu hanya untuk kejar dunia doang. Nggak ada persahabatan dalam rangka kebaikan itu nggak ada. Karena itu mereka teriak itu di neraka, mereka teriak itu. Ada hadis Rasulullah SAW meriwayatkan hadis. Saya baru baca tadi sore itu. Itu kaget saya baca hadis itu. Kata Rasul, di antara kalian ketika bersahabat, maknanya ya, di antara kalian ketika bersahabat, ada yang sahabatnya itu kualitas ibadahnya lebih baik dari yang lain. Itu pasti. Kita bersama ini di antara teman antum itu ada yang antum ibadahnya lebih baik dari saya. Ketaatannya lebih baik, karyanya lebih banyak, kesolehannya lebih kuat, ketahanannya menghadapi nafsu itu lebih tinggi. Di antara itu selalu ada yang seperti itu. Sampai nanti ketika di surga, seorang teman itu seorang di antara mereka itu ada yang dimasukkan ke neraka. Kemudian sebagiannya masukkan ke surga. Jadi kan muslimin itu ada yang masuk neraka. Tapi muslim itu tidak akan pernah kekal di neraka. Imannya akan menyelamatkan dia keluar dari neraka. Tapi akan ada yang masuk duluan. Semoga Allah jaga kita, semoga kita masuk langsung ke surga. Nanti orang-orang yang berkumpul itu, orang-orang yang soleh, yang kebaikannya luar biasa itu, dia ngomong ke Allah, ya Allah, dulu kami punya teman. Pas dihitung kan, perasaan kita kemarin 30 orang deh. Kok cuma 20 aja? Maka 20 ini ngomong nih ke Allah, ya Allah, dulu kami punya teman, yusalluna ma'ana. Mereka sholat bareng kami. Yasumuna ma'ana. Mereka juga puasa bareng kami. Kita punya proyek-proyek apa ini buat di dunia sama-sama semua ya Allah. Tapi kok kami nggak dapatin dia di surga hari ini ya? Maka orang yang 20 ini diantarkan ke pintu neraka dan dia lihat mana teman kamu yang itu. Dan temannya itu udah mau masuk neraka. Sampai di Rasul mengatakan hadis Rasul tuh, itu neraka sudah masuk, dia sudah masuk neraka sudah sampai ke betisnya tuh. Udah mau kerendam
ditarik ke surga gara-gara punya teman yang baik gitu tuh. Itu nikmatnya punya teman baik gitu ya. Punya teman yang soleh itu luar biasa nikmatnya. Qala Umar bin Khattab, ini kalimat Umar tadi, idza razaqakumullahu azza wa jalla mawaddatam ri'in muslim fatashabbathu biya. Umar mengatakan kalau Allah berikan kepadamu rasa cinta kepada seorang mukmin muslim, maka pertahankanlah itu. Nah, ini teman-teman kalau kita balik ke sini, baru balik berasa dimanfaatkan dalam persahabatan. Ini sahabat nanya ke Nabi. Kan orang yang bersahabat karena Allah, kalau bersahabat karena Allah mungkin teman-teman susah memahaminya ya. Saya bahasakan dengan mudah. Kita bersahabat dan kerjaan kita bertemu untuk kebaikan, berpisah untuk kebaikan. Itu karena Allah. Kan kalau saya bilang, bagaimana ya cara bersahabat karena Allah? Saya kasih simpelnya lah. Kita bersahabat dalam semua hal yang Allah ridhoi. Berkumpul karena kebaikan, pisah karena kebaikan. Berkumpul karena kita mendengarkan curhatan teman kita yang lagi sedih. Kemudian kita kuatkan dia, oh dia jadi happy, bahagia lagi. Dia jalankan hidupnya dengan lebih baik lagi. Kemudian kita berpisah karena itu sudah selesai. Kesedihannya sudah selesai, berpisah lagi. Itu kan kebaikan semua. Nah itu termasuk karena Allah. Kan itu amal yang Allah ridhoi. Nah kan kita lihat pahalanya luar biasa ya. Di akhirat seperti itu. Iya kan, di akhirat Allah berikan itu. Sahabat ini nanya ke Nabi, ya Rasulullah, di antara dua orang yang bersahabat, yang saling mencintai karena kebaikan itu, di antara dua ini, mana yang lebih baik? Coba levelnya sahabat. Sahabat gak cukup kita berdua, kita berteman nih. Gak cukup kita berteman nih masuk surga ya Rasul. Siapa yang lebih baik di antara kita? Mereka masih nanya lagi nih. Yang paling baik dari level sahabat itu kualitas kebaikan itu luar biasa tinggi. Maka Rasul mengatakan, "Mata habba rajulani fillahi illa kana ahabbuhuma ilallahi asyadduhuma hubban li sahibi." Tidak ada dua orang yang bersahabat karena Allah kecuali yang paling Allah cintai di antara. Kalau orang bersahabat dua orang karena Allah, Allah cintai dua-duanya. Sahabat namanya, oke Rasul, Allah cintai dua-duanya. Tapi yang paling Allah cintai yang mana? Coba nih sahabat, tanya lagi, yang paling Allah cintai yang mana ya? Kata Rasul, yang paling Allah cintai adalah, kita pikir jawabannya apa? Saya berpikir jawabannya lah, di antara dua orang ini yang paling Allah cintai adalah mana yang cintanya ke Allah lebih tinggi. Kata Rasul enggak, mana yang mencintai temannya lebih banyak. Mana yang berkorban untuk temannya lebih banyak, itu yang lebih Allah cintai. Yang ngomong itu orang yang paling dicintai Allah lah. Kayak itu kalau berasa dimanfaatkan dalam persahabatan, ya udah. Ya sudah, saya berasa dimanfaatkan, ya sudah. Tapi kalau memang cuma dikerjain dan dizolimi, kan kita bisa cari sahabat yang lain. Dan dia akan kehilangan sahabat yang sangat baik buat dia. Bukan ketika kita berteman baik, berlima, yang empat ini sekongkol untuk ngebully yang satu tetap berikan kebaikan yang pada yang empat ini. Mereka bersahabat 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun, tapi ini terus ngerjain yang satu nih. Apapun dikerjain satu. Akhirnya yang satu ini memilih keluar dari circle itu, dia cari sahabat yang lain. Pastikan empat ini akan sangat rugi. Bukan karena dia bodoh, tapi karena empat ini gak layak dengan kebaikan satu orang ini. Jangan kita berpikir bahwa kita dikerjain teman itu, jangan kita berpikir kita yang bodoh. Tapi ketika kita dikerjain teman tuh gak layak mendapatkan kebaikan kita. Ada orang-orang yang Allah menjaga kita dari orang seperti itu. Tapi kita kadang-kadang suka playing victim kan. Oh ya udah cari aja circle yang lain. Tapi ketika ada rasa kok saya terus ya. Tapi teman kita juga berusaha memberikan kebaikan. Nah, siapa yang paling Allah cintai di antara dua orang yang saling bersahabat karena kebaikan itu? Kata Rasul siapa? Mana yang paling banyak jasanya kebaikannya kepada saudaranya? Itu Rasul bangun persahabatan tuh kayak gitu tuh. Jadi wajar ya dalam sejarah Nabi itu ada ithar. Karena ada ithar itu ketika panas sekali itu. Oh, mereka kekeringan pulang dari perang, sahabat tuh mau minum. Dia nggak mau minum duluan, cuma 1 gelas doang. Dia kasih saudaranya. Ternyata dioper terus tuh. Oper terus. Sampai ke orang yang pertama tadi pas dikasih, dia udah meninggal. Coba itu persahabatan seperti apa. Kalau persahabatan kita lihat Muhajirin dan Ansar, persaudaranya luar biasa itu. Sampai Abdurrahman bin Auf sama Sa'ad bin Rabi' al-Ansari. Kata Sa'ad ke Abdurrahman, saya punya kebun 2, kamu pilih mana yang satu. Orang Madinah kalau bilang kebun, itu ini pabrik. Perusahaan, saya punya 2 perusahaan, silakan kamu ambil 1. Sampai selevel itu, bahkan sampai pada level yang banyak dikritisi orang, dikritisi oleh orientalis, tapi mereka nggak paham konteks sebenarnya. Sampai saya punya 2 istri, silakan kamu lihat mana yang menurut kamu lebih nyaman, saya akan ceraikan dia, nikahi olehmu. Ini orang banyak menentang, banyak tidak suka dengan kejadian. Ini kejadian hadisnya sahih. Kenapa terjadi ini? Saya jelaskan sedikit ya. Waktu itu yang dipersaudarakan oleh Nabi 2 orang. 1 namanya Sa'ad bin Rabi' al-Ansari, 2 namanya Abdurrahman bin Auf.
Abdurrahman. Sa'ad dan Abdurrahman ini orang Madinah, ini orang Mekah. Dan Rasul ketika mempersaudarakan sahabat itu, Rasul persaudarakan orang yang profilingnya sama. Kenapa? Karena susah mempersaudarakan orang yang profilingnya nggak mirip. Maka Sa'ad bin Rabi' al-Ansari ini orang kaya banget di Madinah. Abdurrahman bin Auf nggak usah ditanya. Abdurrahman bin Auf itu orang yang nggak diizinkan miskin. Beliau cerita, saya pernah sedekahkan semua harta saya jadi kuli batu. Saya berangkat angkat batu ketemu emas, kaya lagi dia. Abdurrahman bin Auf. Soalnya sama ini nih. Nah, ketika dipersaudarakan itu, ini kita perlu tahu di Mekah di masyarakat jahiliyah, orang jahiliyah itu punya rasa posesif yang nggak masuk akal. Nggak masuk akal, posesifnya itu lebih dari kompulsif tuh. Over, hyper posesif tuh. Mereka itu punya istilah menyembelih unta setelah perjalanan. Jadi setelah perjalanan nih, dia perjalanan sama keluarganya dari Mekah ke Madinah, atau dari suatu tempat ke kota lain, misalnya kalau kita hari ini lah bawa mobil, kita sama istri bawa mobil dari Bandung ke Jakarta, sampai di Jakarta itu mobil sama orang Arab tuh dibakar, untanya langsung disembelih. Kenapa dia sembelih untanya? Karena dia tidak ridho ada orang duduk di bekas duduk istrinya. Coba tuh posesifnya orang jahiliyah. Itu pun untanya langsung disembelih. Oh, harga unta kan berapa puluh juta tuh harganya, lebih dari sapi. Jadi ketika perjalanan naik unta tuh. Setelah naik unta itu setelah turun sampai di lokasi sama orang kaya ini, dia langsung sembelih unta yang ditunggangi oleh istrinya. Istri saya naik unta mana? Ini langsung sembelih. Kenapa? Karena dia tidak mau bekas duduk istrinya diduduki oleh orang lain. Coba tuh, nggak masuk akal cemburunya itu. Kalau kita kan paling ya udah ganti jok aja lah, nggak usah disembelih juga gitu kan, ganti kursinya aja kan disembelih sama dia. Nah itu rasa posesif yang sangat tinggi. Semakin kaya seorang Arab, semakin tinggi posesifnya. Semakin kaya semakin tinggi. Rasa posesif yang sangat tinggi itu ketika bertemu dengan iman langsung hilang. Dan saat ini karena dua orang ini orang-orang elit, dua orang ini Abdurrahman bin Auf dan Sa'ad bin Rabi' al-Ansari, dia tahu kalau Abdurrahman nikah, posisinya Abdurrahman dari Mekah hijrah ke Madinah nggak punya duit sama sekali. Karena kan bisnisnya ditahan sama orang Quraisy, linknya ditahan, network ditahan. Nah kata Sa'ad, kalau orang Abdurrahman ini datang ke Madinah dan dia mau nikah, kemungkinan dia akan dapat istri orang Madinah yang mungkin gak sekaya dia, yang miskin. Dan tidak gampang bagi perempuan miskin melayani suami yang biasa kaya. Gak mudah. Sa'ad bin Rabi' al-Ansari, saya kaya dari lahir, dari kecil sudah kaya. Dan punya istri yang tahu bagaimana melayani suami yang sangat kaya itu. Karena itu kata Sa'ad, kalau mau nikah, kalau Abdurrahman cari istri yang kayak istri saya, gak akan dapat posisi Abdurrahman di Madinah miskin. Yang simpel, saya punya istri 2. Silakan lihat istri saya itu dibuka cadarnya, lihat mana yang kamu suka, saya ceraikan dia, silakan bawa, nikah itu. Dan itu pasti ada keridhaan istrinya, pasti. Gak mungkin enggak. Kenapa? Karena Rasul yang mengajarkan kepada semua sahabat itu, khairukum li ahli. Yang terbaik di antara kalian dan yang terbaik kepada istrinya. Itu udah settle tuh Rasul. Yang terbaik di antara kalian, mau kalian kaya sebanyak apapun, kalian gak baik buat Rasul kalau gak baik pada istrinya. Cuman di kalimat itu nggak perlu disampaikan saat nanti saya ngomong kepada istri saya, nggak perlu sampai. Kamu lihat mana yang kamu suka, nanti kamu akan saya omongkan pada istri saya ridho, kamu akan nikah dengan itu. Nah ini nggak ada dalam sejarah persahabatan umat manusia di dunia dari zaman Nabi Adam sampai hari kiamat, nggak ada. Nggak masuk akal. Ini banyak orang feminis mengkritisi kisah ini, cuman nggak tahu kejadian. Kalau dia tahu kejadian, posesifnya Arab tuh nggak tanggung-tanggung, nggak masuk akal posesifnya Arab itu. Tapi ketika disentuh dengan iman, bahkan untuk istri pun dia korbankan. Dan Sa'ad bin Rabi' tahu yang mau menikahi istrinya itu Abdurrahman bin Auf. Orang yang high quality juga. Bukti high quality-nya apa? Kata Abdurrahman bin Auf, barakallahu fi malika wa ahlik. Semoga Allah berkahi kamu hartamu, kebun yang kamu kasih tadi, dan keluargamu. Walakin dullali ilas suq. Tapi coba tunjukkan mana pasar. Akhirnya dia berangkat ke pasar dan dimulai karir sendiri. Itu bukti bahwa Abdurrahman juga orang yang sangat izzahnya itu, dignity itu sangat mulia. Ini kelas A ketemu kelas A nih, S kelas ketemu S kelas ini, bukan kelas ece-ece. Nah, orang mengkritisi ini karena nggak paham konteksnya. Coba pelajari konteksnya, kita dahsyat di antara dua gentleman ini luar biasa percakapan mereka itu. Dan nggak gampang tuh, iman yang merubah itu. Nah, ini ada hadis juga. Anna rajulan zara akhan fi qaryatin fa arsadallahu ala madrajatihi malakan. Ada seorang yang dia mengunjungi temannya di kampung yang lain, di kota yang lain.
Fa arsadallahu ala madrajatihi malakan. Maka Allah utus seorang malaikat dalam wujud manusia datang ke dia. Di perjalanan itu datang malaikat ke dia. Falamma ata alaihi, ketika malaikat datang ke orang ini, aina turid, kata malaikat ke orang ini, Pak mau kemana? Kang mau kemana? Kata temannya, kata orang ini, uridu akan li min hadil qaryah. Saya pengen ketemu sama sahabat saya di sana, di kota itu. Faqala lahu, kata malaikat ini dalam wujud manusia ya. Faqala lahu, hal alaika min ni'matin tarubbuha? Kamu bawa sesuatu buat dia enggak? Kamu kan mengunjungi teman kamu kan? Bawa nikmat, bawa sesuatu enggak yang mau dikasih buat dia? Qala, la, saya enggak punya apa-apa. Masalahnya dia juga miskin juga. Mau bawa oleh-oleh dari kampung juga enggak ada. La ghaira anni ahbabtuhu fillah. Tapi cuma satu, saya pengen kunjungi dia karena saya mencintai dia karena Allah. Kemudian qala, orang yang datang itu, malaikat yang wujud manusia datang mengatakan, fa inni rasulullahi ilaika. Sesungguhnya aku ini utusan Allah untukmu. Bi anna Allah azza wa jalla, sesungguhnya Allah azza wa jalla qad ahabbaka kama ahbabtahu fihi. Karena Allah, saya ini utusan, baru dia mengatakan saya ini malaikat utusan Allah. Dan saya kesini menyampaikan kepada kamu bahwa Allah mencintai kamu sebagaimana kamu mencintai dia. Coba itu. Dia kan nggak bawa apa-apa kan untuk temannya, teman saya, karena saya bertemu dengan dalam kebaikan sama dia. Saya bertemu dalam rangka kebaikan selama ini. Nah, cuma saya udah lama nggak ketemu, pengen silaturahmi. Bawa makanan, waduh kalau makanan nggak ada juga, duit nggak ada. Tapi saya mencintai dia karena Allah, karena semua kebaikan yang kami lakukan sebelumnya itu. Kata malaikat itu, saya utusan Allah dan Allah mengatakan kepada engkau bahwa Allah mencintai engkau sebagaimana engkau mencintai saudaramu. Nah itu persahabatan itu. Jadi kalau kita mulai bangun di masjid, kita punya sesuatu, bangunlah. Karena hari ini cari sahabat itu susah. Orang bersahabat hanya untuk gengsi aja. Gengsi ketika followernya udah 2 juta, temannya follow masih 10.000, dia tinggalin temannya. Itu nggak lama itu sahabat itu. Bersahabatlah karena pertahankan sahabat itu. Dan nanti Allah akan pertahankan buat kita di akhirat nanti. Dan ini hadisnya luar biasa nih. Kata Rasul, ini hadis dari Umar bin Khattab. Umar mendengar Rasul ngomong. Rasul bicara begini. Kata Rasul, inna min ibadillahi la unasan mahum bi anbiya wala syuhada. Di antara hamba Allah itu ada orang-orang yang mereka itu bukan para nabi dan bukan para syuhada. Jadi kalau kita manusia ini nih, nanti klasifikasi manusia berdasarkan kemuliaan di akhirat, nomor 1 itu para nabi udah pasti. Nomor 2 orang yang bukan nabi tapi mati syahid. Kan gitu. Dia bukan nabi tapi mati syahid. Itu orang di barisan kedua itu. Nanti di akhirat kata Nabi ada orang-orang dia bukan para nabi, dia juga bukan mati syahid, bukan syuhada. Tapi orang-orang ini ada sekumpulan orang kata Rasul, dia bukan nabi orang itu, bukan juga syuhada. Yughbituhumul anbiya wa syuhada, tapi para nabi dan para syuhada cemburu dengan mereka. Coba itu. Dia kan manusia terbaik di akhirat nanti itu para nabi dan syuhada. Tapi orang terbaik pun cemburu dengan sekelompok orang ini nih. Di hari kiamat. Kenapa cemburu? Bimakanihim minallahi ta'ala. Karena mereka punya posisi sendiri di sisi Allah. Qalu, ya Rasulullah, tukhbiruna manhum. Sahabat nanya, ya Rasulullah, itu siapa itu? Dia bukan nabi, juga bukan mati syahid. Kata Rasul, tapi nabi dan para syuhada cemburu dengan mereka, iri dengan mereka. Sahabat nanya, siapa itu ya Rasulullah? Bisa dikasih tahu kami? Kata Rasul, hum qaumun tahabu bi rauhillahi ala ghairi arhamin bainahum wala amwal. Mereka itu orang-orang yang mencintai karena Allah tanpa ada kaitan rahim ataupun harta. Artinya, ada orang yang sangat akrab karena dia kakak kandung, saudara kandung. Itu enggak spesial, karena saudaraan. Ada orang sangat akrab karena dia punya amwal, misi bisnis barengan. Itu bukannya haram, boleh-boleh aja. Justru kita bagus akrab dengan. Tapi kalau ada orang, dia enggak punya hubungan darah, dia enggak punya berkumpul bukan karena ada misi bisnis yang harus dikejar. Kata Rasul kan, ghairi arhamin bainahum wal amwal. Tidak ada hubungan darah antar mereka, tidak ada juga hubungan harta. Hari ini kumpulan orang paling banyak, kalau laki-laki terutama, laki-laki itu kumpul cuma 2 hal. 1, kumpul karena harta, karena ada cuan yang dikejar, ngumpul dia, latihan, dan lain sebagainya. Yang kedua, ngumpul karena hobi. Bukannya haram tuh boleh-boleh saja, saya juga punya teman-teman yang kumpulnya karena hobi, komunitas juga boleh-boleh saja. Tapi nanti yang bikin para nabi dan para syuhada itu cemburu adalah, ada orang yang dia bersahabat karena Allah, walaupun dia tidak ada hubungan darah, walaupun dia tidak ada hubungan bisnis. Yata'atunaha fa wallahi inna wujuhahum. Yang mereka itu saling bersahabat itu bukan karena itu tapi karena Allah itu. Maka demi Allah, inna wujuhahum lanurun. Sungguh wajah mereka itu di akhirat nanti seperti cahaya. Bukan seperti cahaya, wajah mereka adalah cahaya. Wa innahum ala nurin, dan mereka berada di atas cahaya. La yakhafuna idza khafan nas. Mereka tidak takut ketika semua manusia takut. Di hari kiamat semua kita ketakutan.
Semua kita ketakutan. Aisyah pernah nanya ke Rasul, ya Rasulullah, nanti bagaimana kita dibangkitkan? Kata Rasul, kalian akan dibangkitkan dalam keadaan telanjang. Kata Aisyah, apakah nanti orang-orang akan melirik orang lain? Kata Rasul, al-amru yauma idzin azim. Urusan pada hari itu berat sekali. Sampai kita nggak sempat melirik orang lain. Kita dibangkitkan tanpa pakaian sama sekali. Aisyah nanya, ya Rasulullah, nanti bahkan akan saling lirik satu sama lain. Kata Rasul, kerjaan tuh berat sekali di hari itu. Kita tanggung jawab semua amal kita dan gak ada remedial. Yang selamat masuk surga, gak selamat masuk neraka. Itu orang sangat panik sampai orang pun gak sempat melihat orang lain. Ketika di akhirat itu semua takut. Kita ketiduran teman-teman, tidur. Bangun-bangun di hutan, panik gitu. Dan mati itu, sebagian riwayat mengatakan orang mati ketika bangun seperti orang tidur yang lama. Pas dia bangun, dia lihat alam semesta ini selesai kiamat. Panik bukan main itu. Paniknya bukan main. Dan Rasul mengatakan orang-orang yang bersaudara karena Allah itu bersahabat karena Allah. La yakhafuna idza khafan nas. Di hari kiamat nanti semua orang ketakutan tapi mereka enggak ketakutan. Wala yahzanuna idza hazinan nas. Dan semua orang sedih atas semua penyesalan dunia di masalah itu enggak bisa diperbaiki. Antum menyesal hari ini masih bisa diperbaiki, masih bisa diperbaiki. Sampai ulama mengatakan bahkan hari ini dia menyesal tobat, besok dia meninggal, masih diampuni dosa-dosanya. Tapi kalau udah menyesal di akhirat, udah haziran nas. Semua orang sedih, tapi orang-orang itu gak sedih. Wa qara'a hadhil ayah, Rasul bacakan ayat ini, ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa lahum yahzanun. Ketahuilah, sesungguhnya wali-wali Allah yang sekarang dianggap keramat, sakti, dan lain sebagainya, Rasul menjelaskan dengan sangat indah tuh wali Allah itu. Sesungguhnya wali-wali Allah itu tidak ada takut atas mereka dan tidak pula mereka bersedih hati nanti di hari kiamat. Wali-wali Allah itu siapa? Orang-orang yang saling mencintai, bersahabat karena tidak ada kepentingan duniawi, murni karena kebaikan saja. Itu wali Allah. Kan? Yang akan dipelintir wali Allah itu macam-macam lah, punya keris sakti lah dan lain sebagainya. Enggak, Rasul menjelaskan dengan sangat indah. Jadi sampai dicemburi oleh para nabi dan syuhada. Dan dia abadi sampai ke surga. Ini ayat yang tadi kita bahas. Ini kalimat yang tadi saya sampaikan itu. Allahumma innaka ta'lamu anni idza kuntu a'sika. Ya Allah, sesungguhnya Engkau mengetahui sesungguhnya jika aku berbuat maksiat kepadamu, kuntu ahabbu man yu'ti'ak. Aku mencintai orang-orang yang taat padamu ya Allah. Ya Allah, saya memang pelaku maksiat ya Allah. Tapi selama hidup itu saya senang cinta, senang aja bareng-bareng buntutin orang-orang yang taat pada Engkau ya Allah. Maka jadikanlah kedekatan aku dengan mereka sebagai bentuk kedekatan aku dengan Engkau ya Allah. Yang baca doa ini para ulama. Dan terakhir teman-teman, kita lihat betapa indahnya persahabatan dalam Islam ya. Sampai Allah abadikan nanti di surga. Dan Rasul tahu bagaimana persahabatan Sa'ad bin Rabi' dengan Abdurrahman bin Auf. Sangat dekat dan luar biasa itu. Tapi Rasul gunakan satu statement luar biasa. Rasul kan melihat persaudaraan persahabatan di antara sahabat Nabi yang luar biasa itu. Bahkan Nabi disebut muridnya sebagai sahabat. Kan Abu Bakar, Umar, Utsman itu kan semuanya murid Nabi. Tapi Nabi panggil mereka sahabat. Jadi keakraban mereka semua, mereka saling mencintai satu sama lain sangat tinggi itu. Rasul menyaksikan itu semua. Tapi Rasul mengatakan lam yura lil mutahabbaini mithlan nikah, ma ra'aitu lil mutahabbaini mithlan nikah. Kata Rasul, aku tidak pernah melihat bagi dua orang yang saling berteman dan saling mencintai serupa pernikahan. Jadi kalau kita mau cari teman baik, nomor satu itu pasangan kita di pernikahan. Dan Allah akan berikan itu. Saya pas baca hadis-hadis itu, saya baca hadis ini luar biasa nih. Terus suami istri nanti gimana tugasnya nih? Posisinya di mana? Kok saya dengan sahabat saya bisa di dalam hadis lain Rasulullah di atas mimbar di hari kiamat, dia berada di atas menara-menara, mimbar-mimbar dari cahaya orang-orang sahabat itu. Saya sempat mikir, nanti saya sama istri saya gimana ya nasibnya? Sampai saya dapat hadis ini ternyata kata Rasul, tapi untuk dua orang yang bersahabat, dua orang yang saling mencintai, saya belum pernah lihat seperti dua orang yang berada dalam pernikahan. Dan semoga Allah jadikan sahabat terbaik kita, pasangan kita masing-masing. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.